kepada seluruh hadirin dalam acara Forum Koordinasi Pimpinan Kota tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, marilah sejenak kita bersama-sama tundukkan kepala seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan, agar kegiatan kita pada hari ini berkahi serta berjalan dengan lancar. Doa ini akan saya pandu sesuai agama Islam. Bagi para hadirin yang beragama selain agama Islam, dimohon menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Suatu kehormatan bagi kami tentunya pemerintah Kota Stasiun Jakarta Timur, Badan kaum Badan, kan suku Badan. Ini namanya baru. Pak Wali izin masih keserimpet Badan suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Stasiun Jakarta Timur tentunya yang melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Bapak ini Senin biasanya memang sesuatu yang hari yang luar biasa, yang serba super terasa gitu di mana-mana tadi kemacetan. Jadi mungkin untuk penimbangan kita nih Bapak Ibu ya, rekan-rekan para pengurus organisasi tentunya. Ini masih banyak yang kosong ya saya. Masih belum ya, nggak apa-apa ya. Memang macetnya luar biasa. Saya tadi izin 5-7 menit ada di seberang itu. Udah nunggu. Untuk penimbangan Bapak Ibu jadi gini. Selamat pagi luar biasa. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Kami minta bodo amat gua panitia. Boleh ya. Ya sampai di situ, nanti Bapak Ibu salam kiri kanan, depan belakang atau sebanyak yang Bapak Ibu bisa meraih tangannya, katakan sehat, sukses selalu Bapak ketika itu Bapak. Sehat, sukses selalu Ibu ketika itu Ibu. Mau dong? Setuju? Ya, selamat pagi, luar biasa. Bapak Ibu salam kiri kanan, depan belakangnya, katakan sehat, sukses selalu Bapak. Sehat, sukses selalu Ibu. Kita coba ya. Baik. Selamat pagi. Luar biasa. Yang Bapak Ibu perkatakan sehat, sukses selalu Bapak Ibu, itu akan berulang kembali kepada kita. Maka kita akan sehat, sukses selalu dalam perjalanan kehidupan. Kasih apresiasi yang meriah buat kita. Baik, yang terhormat Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak Dr. Munjiri, SOS MSI, Bapak Kapolres Metro Jakarta Timur, yang nanti akan bergabung infonya bersama kita Bapak Ibu ya. Yang saat ini ada Pak Sentri, izin Pak Kasat bergabung Intercam, kemudian Dandi 0505 Jakarta Timur, Bapak Sentri, ini Sentri buat kamu. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri yang dalam hal ini Ibu Francisca, ya. Kemudian abang saya, asisten pemerintahan, Pak Bambang, terima kasih sudah hadir. Pak Carlos juga pada bagian hukum kebagian pemerintahan yang saya hormati dan banggakan. Nah ini rekan-rekan para pengurus organisasi kemasyarakatan yang hadir pada hari ini ada keterwakilan dari FKUB, bisa diangkat tangannya? FKUB ada ya? Makasih Bapak. Kemudian ada juga EPK. Ya. Kemudian ada Senkom. Senkom luar biasa. Kopdar Kamtimas. Luar biasa. Kemudian Forum Komunikasi Komunitas Sekolah. Mana Abang Bu? Siap. Bang Samsul. Ya. Kemudian dari FKDM. Terima kasih rekan-rekan. Bapak Ibu hadirin sekalian, Bapak Wali Kota yang terhormat, izinkan kami melaporkan hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini. Ya tentunya Bapak Ibu, pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran pada Badan Pusat Pembangunan Politik Provinsi DKI Jakarta. Kemudian ada pun maksud dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan Forkopimda pada hari ini di Jakarta Timur bersama tokoh masyarakat dan pengurus organisasi kemasyarakatan. Ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat koordinasi, meningkatkan stabilitas wilayah, serta membangun kolaborasi antara pemerintah daerah, dalam ini pemerintah kota, administrasi Jakarta Timur, unsur keamanan. Di sini ada dari Kodim tentunya, Polres, bersama dengan tokoh masyarakat. Ini biasanya kalau pengurus atau ketua ormas itu dia juga tokoh masyarakat gitu ya. Dan organisasi kemasyarakatan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada pun maksud dan tujuan
pertemuan ini menjadi wadah kita ya Bapak Ibu ya. Kegiatan ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi. Silakan nanti Bapak Ibu, karena Bapak Ibu nanti ada Pak Kapolres juga, ada Pak Dandim juga, silakan selaku pembicara kita nanti silakan hal-hal apa yang berkaitan dengan situasi kondisi di wilayahnya disampaikan, karena kegiatan ini menjadi wadah menyerap aspirasi Bapak Ibu selaku peserta pengurus dari perwakilan unsur masyarakat, organisasi masyarakatan, kemudian nanti akan merumuskan langkah-langkah strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban dan keharmonisan sosial khususnya di wilayah Jakarta Timur. Kegiatan ini juga sebagai wujud komitmen. Pemerintah tentunya tidak bisa bekerja sendiri Bapak Ibu ya. Dengan adanya Bapak Ibu, para tokoh, para pengurus organisasi masyarakatan, keterlibatan Bapak Ibu, ini menunjukkan keharmonisan di antara pemerintah dengan Bapak Ibu sekalian, di mana Jakarta Timur ini wilayah yang sangat dinamis, padat penduduk, beragam suku budaya dan latar belakang, di mana tantangan sosialnya terus berkembang. Mulai dari ketertiban umum, tawuran, keamanan lingkungan, isu narkoba, kenakalan remaja, penataan wilayah. Nah, sekali lagi ada nih, refungsi, relokasi. Kemudian juga sampai dengan penguatan toleransi antar umat beragama. Bapak Wali Kota, Bapak Ibu sekalian, Pak Kapolres, selamat datang. Kasih aplaus yang meriah buat Pak Kapolres. Pelaksanaan kegiatan ini kita laksanakan di tempat ini, Bapak Ibu, di Hotel Pasaka, Jalan MJ Haryono, Jawa, dengan metode nanti bersifat diskusi, tanya jawab ya, metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Ada narasumber, tentunya narasumber kita seperti apa yang sudah kami sampaikan, nanti langsung dari unsur Forkopimda, nanti dari Pak Kapolres, Pak Dandim, kemudian juga dari unsur Kejaksaan Tinggi. Bapak Ibu sekalian, karena pimpinan juga padat ya, Pak Wali juga nanti setelah memberikan waktu untuk menyampaikan sambutan kepada kita. Bapak Wali juga langsung bergeser, Bapak Ibu nggak masalah ya, nanti kita bisa bersama-sama tentunya. Untuk itu Bapak Ibu, studi kiranya Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan arahan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi tadi yang diminta maaf Pak Kasubag Kesbang. Selamat pagi. Nggak salah. Ngomongin 2 kali katanya ya sekalian. Yang saya hormati Pak Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Dr. Alfian Nurisa Desa SK, Menhub, serta jajarannya, ada Pak Kasat Banten. Kemudian yang saya hormati Dandim 0505 diwakili oleh Dan Ramil Jati Negara, Mayor Akhanul Fem Sianturi. Kemudian yang saya hormati Jaksa Fungsional dari Jakarta Timur, terima kasih Ibu Francisca Diana SKMK. Kemudian Pak Asisten Pemerintahan Kasubag Kesbangpol Kota Jakarta Timur, Bapak Eliezer Hutapea STMM, harus dibiasain sekarang tugasnya menjadi Kasubag Kesbangpol Jakarta Timur, jadi bukan di badan lagi. Kemudian yang saya hormati para anggota lembaga dan ormas Jakarta Timur yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, serta Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan untuk bersilaturahim berwajah di antara kita semuanya dalam rangka acara yang diselenggarakan oleh Subag Kesbangpol Jakarta Timur, yaitu pertemuan organ-organ yang ada di bawah Forkopimda Jakarta Timur. Bapak Ibu sekalian, tentunya yang pertama saya mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh Pak Kasubag Kesbangpol Jakarta Timur dalam rangka untuk menyelenggarakan acara ini. Ini sangat penting, mungkin nanti narasumber dari Pak Kapolres, dari Pak Dandim, Kajari, dan yang lainnya nanti yang ditunjuk dalam acara ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai, dan nanti terjadi dialog sharing yang baik di antara Bapak Ibu sekalian dan narasumber. Bapak Ibu sekalian, tentunya acara ini tepat sekali karena sebentar lagi kita akan memasuki perayaan Natal dan Tahun Baru. Tentunya kalau perayaan Natal dan Tahun Baru sudah pasti eskalasi apapun biasanya akan naik, karena di situ ada pergerakan massa atau pergerakan libur dan sebagainya yang membutuhkan suatu perhatian khusus buat kita semuanya. Kalau sudah libur panjang, kemudian ada perayaan Tahun Baru, perayaan Natal, nah di sini biasanya
suatu aktivitas akan naik semuanya. Baik aktivitas yang sifatnya positif maupun aktivitas yang sifatnya kadang-kadang kita lihat sangat negatif. Oleh karena itu, forum ini sangat tepat sekali untuk mengantisipasi itu semuanya, tentunya memerlukan keterlibatan daripada organisasi masyarakat yang ada di Jakarta Timur. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui kalau mau menjelang tahun baru, biasanya tingkat kerawanan juga akan meningkat. Ini juga harus diwaspadai oleh kita semuanya. Tentunya teman-teman dan kita semuanya yang ada di pemerintah itu sudah tahu sebenarnya kira-kira lokasi-lokasi mana yang biasanya rutin terjadi hal-hal seperti itu. Oleh karena itu mungkin kita semuanya bisa menyatukan langkah agar bisa mengantisipasi itu semuanya agar tidak sampai terjadi di wilayah kita. Tentunya saya bersama Pak Kapolres Pak Dandim juga tidak berdiam diri untuk itu semuanya. Kita juga melakukan langkah-langkah yang nyata, langkah-langkah yang serius kaitannya dengan itu semuanya. Seperti contoh, biasanya kalau mau tahun baru, perayaan Natal, harga bahan pokok itu akan naik. Ini juga kita, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan langkah-langkah yang nyata agar ketersediaan bahan pokok itu tetap tersedia. Harganya pun mungkin tidak naik yang signifikan. Kadang yang repot itu kan sudah harganya naik, barangnya tidak ada. Ini yang repot. Nah ini kita menjamin pemerintah Provinsi DKI Jakarta harga-harga bahan pokok tetap tersedia dengan baik, walaupun mungkin nantinya ada kenaikan sedikit-sedikit. Mudah-mudahan sih ini juga tidak terjadi. Ini kaitan dengan kegiatan penyediaan bahan pokok. Kemudian kaitan dengan kegiatan sosial juga demikian. Saya mohon untuk diantisipasi, tadi sudah disinggung oleh Pak Kasuban, masalah tawuran memang di Jakarta Timur masih ada, tapi mudah-mudahan ke depan Pak Kapolres, kita semuanya Pemda, kita akan mencoba untuk memperkecil itu semuanya. Nah, dari kita sendiri, dari saya mungkin bersama Pak Kapolres Pak Dandim belum lama juga mencoba merangkul beberapa gangster yang ada di Jakarta Timur. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dari gangster tersebut kita coba rangkul dan alhamdulillah sudah hadir di wali kota, ada 2 gangster dan sudah menyatakan bahwa kita sampaikan dalam forum tersebut, intinya sebenarnya mereka hatinya juga baik semuanya. Cuma barangkali kurang perhatian dari kita semuanya, apa yang dimauin belum tersampaikan. Nah coba kita wadahi untuk itu semuanya. Nah salah satunya adalah dari mereka itu, kemarin itu ada yang hobinya adalah menyalurkan tinju. Nah kita coba berangkatkan kemarin ke Bogor, Pak Ansari, dan diiringi oleh supporternya yang sampai 2 truk ya. Alhamdulillah terima kasih Pak Dandim telah difasilitasi truknya untuk supporter, dan alhamdulillah anak tersebut juara. Dan setelah juara, mereka dengan bangganya hadir lagi ke kantor wali kota dengan membawa apa namanya tuh? Medalinya. Dan mereka menyampaikan ucapan terima kasih dan membulatkan tekadnya coba untuk beralih menjadi hal-hal yang positif. Dan mungkin dalam waktu dekat saya akan undang lagi, mereka berkeinginan punya ini Pak Kapolres, punya apa namanya sasaran sendiri, karena selama ini kan latihannya di Bulungan, kemudian di tempat lain cukup jauh. Nah saya sampaikan kalau bisa mencoba menggandeng gangster lain yang ada di Jakarta Timur, nanti coba akan kita fasilitasi untuk itu semuanya. Dan insya Allah dalam waktu dekat nanti saya mungkin akan mengundang Pak Kapolres Pak Dandim untuk ngopi bareng dengan mereka-mereka dan kita dengarkan apa yang akan dimauin oleh mereka. Dan ini mudah-mudahan akan menjadi langkah yang positif untuk ke depan untuk Jakarta Timur. Kemudian hal-hal yang lain, masalah keagamaan dan sebagainya, mudah-mudahan ini akan terjalin terus komunikasi yang baik antara umat agama di Jakarta Timur dan tidak terjadi suatu gesekan apapun yang berarti. Dan seperti biasa, nanti saya yakin saya Pak Kapolres Pak Dandim pas perayaan Natal mungkin dengan Bapak Ibu sekalian, kita akan coba amankan perayaan Natal dan Tahun Baru di Jakarta Timur dengan baik. Nanti kita akan keliling bareng dengan Pak Kapolres Pak Dandim ke gereja-gereja yang ada di wilayah Jakarta Timur. Intinya Bapak Ibu sekalian, kita harus kompak jaga wilayah kita Jakarta Timur agar lebih baik ke depannya dan menciptakan suasana aman yang akan menimbulkan efek sehingga kegiatan aktivitas masyarakat bisa berjalan dengan baik. Kalau itu semuanya terlaksana, insya Allah wilayah kita akan lebih kondusif lagi dan lebih enak lagi untuk kita tinggali di Jakarta Timur ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tadi janji Kasubag Pangpol akan mengadakan forum seperti ini dengan melibatkan ormas yang lebih banyak lagi.
Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau mohon izin Pak Kapolres, saya jam 9 harus hadir di Hotel Urban 101 di Jalan Pemuda. Jadi saya mohon izin nanti meninggalkan acara ini, dilanjut dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim dari Kejaksaan. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Forum Koordinasi Pimpinan Kota tingkat Jakarta Timur secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih buat Selasi di atas kayu. Terima kasih, thank you. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke, gaya yang kedua, tangan dikepalkan di depan. 1, 2, 3. Dan gaya yang ketiga, 5 abad. 1, 2, 3. Polres Jakarta Timur, beliau akan menyampaikan materinya, situasi dan dinamika Kamtibmas di wilayah kota Jakarta Timur menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Bang Syafri dengan judul peran TNI dalam menjaga kondusivitas wilayah dan Kamtibmas menjelang Natal dan Baru. Terakhir dari peran Kejaksaan Negeri dalam menangani pelanggaran hukum di Jakarta Timur. Kami persilakan Pak Kapolres untuk memberikan acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Kesbangpol, yang saya hormati Pak Dhani waktu mewakili, dan Pak Kajari, yang Ibu, dan tentunya kepada ini, Masya Allah, saya terima kasih sekali. Ini adalah sebenarnya pendukung dan yang membantu kepolisian dengan potensi masyarakat yang ada hadir pada hari ini. Kepada Kopdar Kamtibmas Jakarta Timur, waduh, semangat lagi. Nah, tepuk tangan. Dan tentunya kepada Senkom jajaran Jakarta Timur, selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih. Dan tentunya kepada Ketua FKDM dan jajaran, Ketua FKK dan jajaran, dan juga Ketua FKKS beserta jajaran, dan tentunya tadi ada bilang mau kenalan. Nama saya jelas Alfian Rizal, percaya tapi tidak boleh musyrik. Iya, kebetulan saya lahir dan besar di Madura, tepatnya di Sunak paling ujung. Aduh, ya kan? Itu. Saya itu kaget Pak, lihat di Jakarta banyak lampu-lampu ternyata ya. Jadi pada hari ini, kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk memberikan beberapa gambaran untuk operasi Natura atau Natal Tahun Baru, Nataru menurut kami, di mana saat ini kondisi situasi yang perlu kita waspadai. Ingat pada bulan Agustus akhir, pada tanggal 30 dan September yang kelabu, ini tentunya perlu kita antisipasi, dan kemungkinan nanti pada akhirnya pada tanggal 10 Desember ini, yaitu hari HAM, ini mungkin juga akan menjadi agak eskalasi akan meningkat. Maka dari itu teman-teman dari baik dari Senkom, dari Kopdar Kamtibmas, jadi saya harapkan silakan untuk meningkatkan kewaspadaan, memberikan informasi kepada kami apabila ada potensi-potensi konflik masyarakat. Karena mengingat di mana jumlah daripada gereja yang ada di Jakarta Timur ini sebanyak 233. Saya mencoba mendatakan di gereja Santa Ana yang pernah tahun 2001 dibom, itu jumlah jamaatnya bisa mencapai 1000. Dan ini bukan karena 1000-nya jamaatnya, namun yang perlu kita antisipasi bagaimana dia saat datang, dan juga ini juga bagaimana untuk alur rekayasa lalu lintasnya. Dan mereka akan melaksanakan, saudara-saudara kita yang Nasrani atau Katolik, dia akan melaksanakan kegiatan ibadah Natal maupun misa, itu bisa di pagi hari, sore, malam. Nah ini yang perlu kita antisipasi pada saat pergantian. Jadi ada yang pergi kembali, ada yang datang. Nah ini yang tentunya perlu adanya mengantisipasi untuk kelancaran lalu lintas, sehingga mungkin dari kelompok Kopdar Kamtibmas, dari Senkom juga bisa membantu kami untuk memberikan pengaturan lalu lintas. Dan tadi saya pada saat bertemu dengan rekan-rekan di Santa Ana, kami sudah sampaikan
ormas yang sudah kami datakan yang ada di kepolisian maupun ada di Kodim 0505 itu sudah ada yang bisa melaksanakan kegiatan pengamanan, kecuali yang mohon maaf sekali lagi untuk ormas yang LSM, karena tentunya tidak mungkin maksud dan tujuan yang sama. Maka dari itu saya sudah menyampaikan kepada keseluruhannya bahwa yang sudah terkoordinir, yang sudah kita datakan bahwa selama ini setiap tahun dari teman-teman kelompok ini kesadaran Kamtipmas Kodar dengan Senkom yang seringkali dan juga teman-teman dari FKDM, FPK dan FPKS yang sering membantu, itu yang bisa kita berikan. Kecuali di luar dari itu. Kenapa? Karena mereka menanyakan, Pak, apakah boleh ormas LSM hadir datang? Kita tidak tahu, hanya tiba-tiba absen, belum selesai kegiatan langsung pulang. Nah itu. Nah maka dari itu saya bilang tidak, karena mereka tidak ada komunikasi koordinasi dengan kami. Kalau teman-teman sekalian yang ada di sini semuanya sama, satu visi untuk bagaimana mengamankan kelancaran, ketertiban, dan tentunya bagi teman-teman umat Nasrani berjalan melaksanakan Natal ini dengan hikmat dan khusyuk. Tentunya itu yang kita harapkan. Pergantian tahun juga pasti juga dirayakan dan juga bersama dengan ibadah di beberapa gereja. Nah, ini yang saya lihat ada beberapa 233 yang perlu kita amankan, dan ini mungkin perlu dilengkapi juga. Yang perlu diantisipasi juga adalah stasiun kereta api. Ini juga sebenarnya ini hanya mohon maaf Pak Ekspampol, ini kan kita kumpul di sini ada beberapa ormas, tapi belum bersama dengan instansi terkait. Artinya apa? Semua yang akan merayakan hari Natal ataupun tahun baru ini pasti akan melewati ada di jalur darat, yang jalur udara, yang darat adalah dari terminal maupun dari stasiun. Itu ada 2, Jatinegara, KCIC yang dari Bandung atau Wus. Terminal juga ada 3, Kampung Rambutan, Pulau Gebang maupun di Rawamangun. Nah ini juga yang perlu diantisipasi. Biasanya kalau misalnya di hari Nataru ini lapas ini yang perlu antisipasi untuk pengamanan yang lebih betul-betul dijaga dengan baik. Di sini ada 5, Lapas Cipinang, Rutan Cipinang, Lapas Narkoba Cipinang, Rutan Perempuan kelas 2A, dan Lapas Perempuan kelas 2A. Jadi ini beda, rutan dan lapas. Dan juga tentunya beberapa gereja yang harus kita antisipasi. Ini ada 5, Gereja Koinonia dengan Gereja Oikomene dan Gereja Santo Yosef, HKBP, dan ini tadi saya sampaikan di Indonesia adalah Santa Ana. Nah, terkait dengan tawuran, ini tidak kalah pentingnya. Jadi memang saya tidak tahu nih, mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang lahir besar di Jakarta Timur, saya merasakan dari tahun 95 saya ada di sini lulus SMA, itu masih banyak dan ada tawuran. Dan sekarang lagi masif. Nggak tahu itu kayak antara Palestina sama Israel itu gimana ya, nggak bisa tidur ya. Dan itu berkembang gitu. Pada sekarang ini saya sudah di era digital, tapi nggak bisa berhenti. Nggak tahu bagaimana ini bisa untuk menghentikan bersama. Sampai malam ini laporan dari anggota kami dari Perintis, kami sudah mengamankan sekelompok anak remaja dan juga senjata tajam yang bentuknya patuk itu, ada yang celurit juga. Itu kurang lebih banyak sekali Pak, sudah saya amankan itu. Kalau perlu ini saya mohon nanti Ekspampol apabila diperkenankan untuk kartu pintar Jakarta itu KJP ya, kartu pintar Jakarta, kartu Jakarta Pintar KJP, kartu Jakarta Pintar itu kalau bisa tarik aja Pak, nanti itu memberikan efek jerah gitu. Karena terus terang ini tidak memberikan kontribusi. Karena masalah anak ini memang tujuannya bukan untuk belajar dengan alasan dengan mencari jati diri ya tunjukkan aja prestasi. Nah tapi tolong ini karena saya nggak ngomong secara luasa, karena yang datang ini kan hanya teman-teman dari kelompok potensi masyarakat. Ini harusnya ada juga, tapi tadi saya lihat Pak, ada komisi komite sekolah nih, jadi bisa mewakili. Artinya apa? Artinya kalau memang mereka tidak semuanya mampu di dalam mohon maaf sekali lagi intelijensinya, tapi mungkin dia bisa kelebihan yang lainnya, biar dia bisa disalurkan. Mungkin dia bisa seni musik, atau bisa bela diri, atau mungkin dia bisa merangkai untuk pembuatan melukis,
atau dia bisa menyalurkan dengan hobinya untuk perbaikan kendaraan bermotor. Jadi ada beberapa orang tidak mungkin dengan punya kelemahan tanpa ada kelebihannya, termasuk saya, banyak kekurangannya dan banyak kesalahan. Tapi bagaimana kita mencari untuk apa yang bisa kita mampu membuat kelebihan itu supaya menyalurkan hal-hal yang positif, tidak berbuat yang merugikan kepada orang lain. Ini yang menurut saya. Dan juga jangan ada lagi, mohon maaf Bapak, Ibu yang ada di rumah, mungkin saya yakin Bapak Ibu yang Anda memiliki putra putri, jangan dihardik, jangan dimarahi. Anak saya beda, yang sini tidak bisa dimarahi. Jangan, diingatkan saja, anak saya 4, laki 3. Karena saya dan bangga, senang dengan hidup sederhana. Boleh Ibu bisa dicek di rumah saya, anak saya cowok 3, berbeda cuma 2 tahun dan 3 tahun. Itu satu kamar 3 orang. Dan alhamdulillahnya tidak pernah berkelahi, laki-laki. Sementara saya hidup di Madura sama sepupu saya, satu kamar berkelahi mulu. Benar, apalagi saya nama saya ini kayak Cina, kayak Belanda. Dikit-dikit, Cina, buat saya nggak terima udah. Belanda nggak terima, turun ke sawah, maksudnya nyari sawah berkelahi berdua. Nah begitu. Jadi saya pikir setelah saya belajar, oh ternyata penerapan mendidik anak itu bukan seperti itu. Akhirnya saya memberikan beberapa leluasa untuk kedewasaan, tapi kita tidak bisa memberikan kebebasan dengan kasih sayang, dengan perhatian. Dan alhamdulillah tiga-tiganya saya perhatikan. Mohon maaf bagi yang umat di luar muslim, sholatnya rajin, subuhnya saling bangunin kakak adiknya. Gak pernah saya melihat mereka itu berkelahi. Naik mobil bareng, set. Dan saya tanya sama anak saya mau jual mobil Pajero saya itu yang 2012. Saya tanya sama anak saya nomor 1, nak, boleh nggak mobil Pajero dijual? Kamu punya kenangan nggak? Mana ada aku punya kenangan sama mobil Pajero itu? Kenapa? Karena aku nggak suka mobil Pajero. Suka kan mobil-mobilio. Astagfirullah. Mobilio udah saya kasih ke Ustadz, saya bilang. Karena biar dakwah. Nah itu. Jadi bagaimana kita sikap kesederhanaan itu yang kita berikan kepada anak saya. Jadi tentunya ini yang perlu kita toleransi. Jangan melihat bahwa pangkat jabatan itu sebagai segala-galanya. Tidak benar kalau kita memanjakan anak. Tapi kita bagaimana bisa memberikan anak itu bisa berhasil, bisa sukses, dan memiliki prinsip dan karakter yang baik. Itu yang perlu kita tingkatkan kepada anak kita, sehingga tidak lagi terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik atau negatif. Ini mohon maaf saya bicara sendiri. Sampai anak sekarang saya, anak yang nomor 3, ini minta doanya. Jadi terus terang saya bilang, kalau kamu jadi polisi, badanmu masih 1 ton, tidak bisa ini. Ternyata ya benar, saya tunjukkan, nanti ibu bisa lihat. Ini biar ibu Kajali ya, siapa bu namanya? Bu Francisca ya. Nah sampai ini bu, ini dia sampai beratnya ini 110. Ya benar, 110. Dia sampai gak terima, dia ukur lagi. Sampai dia ukur untuk mengurangi berat badannya. Ada berapa turunnya gue dulu? 99 ya. Dari 110 sekarang 99 selama 1 bulan. Dan dia lari dari rumah sampai ke sekolahnya SMA 2 itu 13 kilo. Jadi setelah sholat subuh langsung dia lari, mandi di sekolahnya. Karena apa? Karena dia punya motivasi dan semangat. Itu yang belum kita berikan. Itu. Jadi saya tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepada anak saya, tapi saya memberikan semangat. Saya tidak punya apa-apa, karena saya dulu juga dari nol, dari orang nggak punya. Dan ya semuanya jujur aja. Kalau boleh jujur nih, Pak Sianturi, Bu Francisca, kita bertiga ini duduk sini orang yang beruntung aja sebenarnya. Betul ya Pak? Orang beruntung aja. Kita kan beruntung aja duduk di sini nih. Itu. Tapi keberuntungan ini bagaimana kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Gitu. Dan tentunya insya Allah saya akan senantiasa selalu akan membuat untuk bagaimana mengantisipasi terjadinya tawuran. Jadi tawuran ini sudah kita antisipasi Pak, dimana kemarin malam saya juga, ini lucu juga nih, ada tipu gelap terkait dengan wedding organizer yang ternyata korbannya 200 orang, sampai kemungkinan kerugian itu 14 sampai 20 miliar. Itu ada di Pulau Gadung malam. Iya, itu kan luar biasa. Dan akhirnya sampai di Hardix di Pulau Gadung, ya akhirnya saya datang ke sana, alhamdulillah bisa kita selesaikan dan kita amankan dan kita proses. Yang kasihannya apa? Dia ini mau lagi bahagia, sedang ingin membentuk keluarga
apa ya? Ada yang mau pemberkatan, ada yang mau akad nikah, terus ada resepsi. Nah, di resepsinya ini bermasalah. Ini juga jadi banyak permasalahan-permasalahan yang harus kita lakukan untuk pelajari. Ini juga ada sekolah yang terdedikasi anarko. Nah ini kita sudah kita identifikasi terkait dengan sekolah yang, tapi saya bilang anarko ini gimana ini, enak juga ya apa baiknya ya. Anarko ini anak ya, tapi nggak baik kalau kita bilang anarko sebenarnya, biasa juga. Tapi mereka memang sengaja nanti di hari Rabu bulan 10 Desember ini, hari Rabu ini nanti akan ada kegiatan unjuk rasa yang luar biasa. Jadi saya harapkan teman-teman dari Kotmas, dari Kodar, dari Senkom, semuanya bersatu. Tolong kita sama-sama untuk menjaga persatuan yang ada di Jakarta Timur. Bukannya berarti saya terus Pak Kapolres itu takut kali itu, karena Polresnya diserang. Enggak. Selangkah pun saya tidak turun dan mundur pada saat amu masa yang pada saat itu melakukan anarkis di Polres. Saya pada saat kejadian, saya monitoring dan saya melakukan antisipasi. Pada saat itu terjadi konflik di Jatinegara dan itu ada perlawanan dari Otista maupun dari Divistika. Saya lakukan mundur untuk masa tersebut dan akhirnya saya memberikan bahwa Polres akan diserang, lakukan mitigasi, kita kumpul, konsolidasi, kita akan mengamankan. Dan sebelumnya semuanya para tahanan senjata api sudah saya ambil semua untuk diamankan di Polres. Jadi kalau saya bicara dengan anggota Polres saya, kalian semampunya untuk mengamankan file-file dan juga mengamankan Mako. Apabila kalian tidak mampu, itu mengganggu atau terhadap jiwa Anda, maka kalian tidak perlu sampai memperkenalkan diri. Silakan aja, selamatkan dirimu karena keluargamu masih menunggumu. Silakan biarkan saja gedung itu dibakar, atau nanti juga akan didirikan lagi. Artinya apa? Saya jagalah kesehatan dan keselamatan diri kalian. Dan biarkan saya yang akan bertempur dengan mereka. Saya tidak bertempur, tapi saya bertahan. Mereka melempar petasan, mereka melempar botol molotov, mereka membuang batu papi blok sampai di pos dan gilo sebelah Polres. Itu separuh habis semuanya. Dan alhamdulillah kumpul semua di Polres depan saya. Kurang lebih setengah meter. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Saya pikir, kau berbuat seperti ini, kau bisa tersenyum di dunia. Nanti bertemu aku di akhirat. Nanti kita akan dihisap semuanya. Jadi sebenarnya jadi Kapolres itu enak gak Bu, kira-kira Bu? Saya mau tanya, benar ini serius ini? Karena saya setelah ini kita sekali Pak. Saya mau tanya jujur, saya sejujurnya ke ketua komite sekolah ini. Kira-kira enaknya apa Pak jadi Kapolres Jakarta Timur? Enak sekali. Yang pertama enaknya dikenal orang. Yang kedua, Pak itu sudah jelas Pak, saya ganteng Pak. terutama anggota kami aja kesem-sem semua sama Pak. 80% mama muda. Cuma sayang kemarin kita mengumpulin 500 orang pelajar yang bermasalah Jakarta Timur, wali kota, komandannya nggak datang. Oke, saya minta maaf itu saya minta maaf. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, Bapak mau tahu kalau semalam saya pulang jam 2. Bapak tahu nggak kalau di Halim itu ada bandara, Presiden, Wapres, Kapolri, Menhan, semuanya Panglima TNI. Lewatnya di mana Bu? Bapak di Halim. Apakah Kapolres Jakarta Timur dan Pak Dandim tidak hadir? Wajib. Saya pulangnya tadi semalam jam 2. Saya pikir ini tadi tidak ada acara, tadi caranya saya akan turun ke sekolah. Ternyata sekolah bisa digantikan oleh Kapolsek dan akhirnya saya kesini. Jadi terus terang sebenarnya yang enaknya satu aja Pak Ketua Komite Sekolah. Enaknya jadi Kapolres hanya satu. Saya bisa menolong orang, saya bisa membantu orang, saya bisa berbuat kebaikan kepada orang dan bermanfaat yang dimana mereka membutuh pertolongan dari saya karena saya punya kekuasaan dan kewenangan untuk itu saja. Tidak ada kata lain. Tidak ada apa yang saya inginkan. Saya ingin mewakafkan, saya ingin membantu masyarakat warga Jakarta Timur. Insya Allah itu yang selalu saya sampaikan. Niat saya di sini saya ingin membantu Jakarta Timur. Setiap ada permasalahan saya harus hadir dengan masyarakat karena ingin memberikan solusi.
itu pasti. Ya, jadi terus terang itu yang perlu kami sampaikan, dan yang lain-lain untuk terkait dengan aksi-aksi yang tadi saya sampaikan dari hari ini agak sedikit ya, mulai ada percikan-percikan. Tanggal 9 Desember hari Selasanya mulai agak sedikit memanas. Nanti tanggal 10 baru mulai ada beberapa kegiatan yang perlu diantisipasi. Ini tidak menakut-nakuti, cuma sebagai informasi saja supaya Bapak Ibu sekalian memahami. Mungkin itu saja dari saya sebagai gambaran. Tentunya nanti kita akan bersama-sama terkait dengan untuk bagaimana mengantisipasi terhadap hal-hal yang perlu kita hadapi dalam kegiatan pengamanan Nataru, dan tentunya insya Allah kita bekerja sama bersama-sama, karena keamanan ini bukan tugas daripada kepolisian, tapi tugas kita bersama, baik dari TNI, instansi terkait maupun dari beberapa potensi masyarakat atau ormas yang saat ini atau selama ini sudah bergabung dan bekerja sama untuk menangani atau mengamankan pada saat kegiatan operasi Natal dan Tahun Baru. Mungkin itu dari saya. Akhirnya kami kembalikan kepada moderator. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kepada kita semua. Yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Bidung, Ibu dari sana, perlu saya sampaikan pada hakikatnya Pokda Kamtipmas, Senkom, dan Polisi Masyarakat dan Mitra Polri dan pemerintah pada umumnya sebagai ujung tombak fungsi politik kepolisian di masyarakat. Kami Pokda Kamtipmas, Senkom dan lain-lain ini berdiri sebagai sumber di masyarakat, menjelaskan tentang hukum dan undang-undang yang berlaku. Jadi Jakarta Timur memang rawan pertaruhan, tapi alhamdulillah kami selalu itu antisipasi kerjasama dengan tokoh masyarakat, ya tokoh atau mas, bagaimana untuk meredam situasi khususnya di Pasuruan itu terjadi itu, tapi alhamdulillah sudah fokus. Ya, dan juga kami kalau menghadapi Nataru itu kami dibuat tim dan proses, ya 10 kecamatan ini kami sudah standby dengan sebagainya. Dan kita harapkan nanti apa saja yang dilakukan Pak Kapolres tadi, tahun ini kami selalu siap membantu karena jumlah masyarakat dengan polisi ini menurut WU 1/300. Kami siap membantu wilayah Jakarta Timur amat tulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolres Bapak Tadi, setelah narasumber. Nama saya Samsul Bahri, Ketua Umum FKKS Forum Komunikasi Komite Sekolah Jakarta Timur. Yang pertama, kami dari FKKS merasa organisasi baru tapi sudah dibutuhkan oleh Kesbangpol. Walaupun memang kita masing-masing berbeda dari kami bergerak di sekolah dan sosial lainnya, bapak-bapak lain bergerak di bidang lain. Yang membuat kita salut dengan Pak Kapolres ini cukup tanggal. Mudah-mudahan jiwa ini tidak luntur kemana. Artinya teman-teman dari PKS banyak koordinasi dengan Kapolres berkaitan dengan kenakalan remaja. Memang bidang kami tawuran dan sebagainya. Kemarin kami baru membuat acara di wali kota, 500 orang bermasalah, alhamdulillah sukses. Bahkan Mas Romono minta sama saya 1.500 orang untuk di balai kota. Perlu kami sampaikan, rumah kita adalah di Jakarta Timur. Sampai terakhir saya diminta untuk PKKS DKI, saya masih belum siap. Yang kedua cuma sekedar info aja. Kebetulan saya juga ketua konfederasi SPSI DKI, Serikat Pekerja. Besok kita akan gerakin masa sebanyak-banyaknya, tapi insya Allah tidak mengganggu trafik. Ya, karena kita fokus besok ada di gedung KPK. Jadi tidak ada di jalan. Jadi mohon maaf, Bapak Kapolres, Bapak Kapolres ini kadang-kadang berpikir, ini Bapak Samsung di FKKS apa SPSI. Kalau SPSI pasti pakai mobil komando, lalu FKKS pakai mobil mama. Jadi sekali lagi, saya bersama Ketua Umum kerjasama yang baik, saudara-saudaraku sekalian, terutama kita yang hadir di sini ormas ini, yang bisa menjaga kampung kita Jakarta Timur, didukung oleh pimpinan kita baik Kapolres, Dandim, dan Kejati. Mudah-mudahan Jakarta Timur selalu ada dan amin. Dan Baik ya, bisa di itu kan Pak, itu maaf ya. Silakan pada waktunya nanti Bang Samsul juga. Ya, baik, terima kasih. Dari Pokda Kamtipmas pasti sudah saya, ini ada Pak Kabakop saya lihat sama Kata Sama Pak Masalah. Ya kan hadir kan? Kata Sama ada Pak Kabakop tadi saya lihat. Ya ada. Jadi sudah kami ini kan Pak untuk apa? Kita datakan. Tolong nanti Pak Kasat Intel bertiga didatakan semuanya teman-teman dari Senkom.
dengan Bapak Kamtibmas untuk nanti kita bagikan di wilayah sesuai dengan tempat tinggalnya. Jadi tempat tinggalnya di mana, di wilayah mana, nah itu untuk pengamanan di beberapa gereja, pengamanan di tempat ibadah. Dan tentunya Pak Samsul Bahri, betul kan Pak? Baru saya ngomong tadi, Pak, tanggal 8 hari ini ada percikan, besok akan meningkat. Langsung beliau laporan, besok Pak, saya menjadi SPSI. Ini saya udah mau nakut-nakutin, artinya apa? Saya mau transformasi kepada Bapak Ibu sekalian supaya kita waspada. Oh iya, saat ini ada beberapa elemen masa yang ingin ada tuntutan. Boleh-boleh saja, bahwa kita ini negara demokrasi, hak konstitusi untuk menyampaikan silakan. Tapi yang penting tidak boleh anarkis. Menyampaikan pendapat di bawah diperbolehkan, itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi dengan tidak merugikan orang lain, menjaga ketertiban, menjaga keamanan. Tapi kalau yang pada saat tanggal 30 Agustus itu nyerang Polres Jakarta Timur, itu bukan unjuk rasa, itu namanya anarkis. Tapi nggak apa-apa, itu saudara-saudara kita. Dan tentunya ini sudah selesai, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ini jangan sampai selesai terus Pak. Ini ada perwakilan dandim dari Bu Kajari bergantian. Tentunya nanti akan saya mohon maaf sekali lagi. Setelah ini saya akan berdiskusi dengan beberapa teman kelompok dari Ormas untuk kegiatan antisipasi itu. Tadi beliau Pak Samsul sudah menyampaikan besok saya mau menyampaikan pendapat di KPK katanya. Nah ini kan, jadi kan saya harus mengantisipasi sehingga mungkin setelah ini nanti dirilis nanti karena namanya tentunya sama. Satu marga, satu pariban. Nah, nanti Pak Sandur masuk ke sini. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih Pak Samsul. Saya mendoakan mudah-mudahan ibu sehat. Iya. Dan tentunya semua yang di sini diberi kesehatan dan bisa melaksanakan tugas, yakin bahwa apa yang kita laksanakan niatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, supaya menjadi semua ladang ibadah. Terima kasih, mohon izin. Saya Francisco Dwi Koco, Wakil Ketua FKUB Jakarta Timur. Nah, tapi belum disebut juga ya dari FKUB. Izin kami hadir di sini adalah semua tokoh agama dan pimpinan lembaga agama tingkat Jakarta Timur. Nah, ini di sini ya puji Tuhan ya semua hadir lengkap. Ini penting sekali ya, kita bicaranya adalah bicara Harmony Award. Ya, Harmony Award itu berhubungan dengan kerukunan umat beragama di Jakarta Timur. Dinamikanya Jakarta Timur ini konflik masih ada begitu. Nih Pak, ada Pak Kapolres dan ada Pak Dandim begitu, dan ada beberapa catatan kami mohon ya, setiap ada mediasi kami di kelurahan, di kecamatan, mohon yang dihadirkan itu adalah dan ramilnya atau kapolseknya, karena selama ini yang dihadirkan ini maaf nih bintaranya gitu, maaf nih gitu loh, ada yang dari yang bilasnya begitu nih. Jadi kalau kita ini situasinya memanas itu, kita minta pertimbangan polisi. Polisinya ini udah goyang dulu gitu kan. Nah itu, padahal yang hadir kami ini adalah para pimpinan agama dan ketua-ketua MUI yang hadir. Nah ini mungkin itu catatan kami, karena juga situasi ini kan juga menjadi tanggung jawab bersama gitu ya. Nah polisi ini memang saya sudah pada posisi yang di tengah. Kita debat-debatan, tapi karena ini yang hadir, ini kompetensinya seperti ini, ya akhirnya ya situasinya jadi chaos lah. Ini beberapa kali seperti itu. Nah ini juga ada, kemudian juga dari yang koramilnya juga ini staf yang posisinya tidak bisa memberikan masukan yang pas. Itu kunci kami ya, supaya apa? Jakarta Timur ini juga di Harmony Award yang sudah dalam penilaian itu kita tidak masuk, karena kami FKUB itu benar-benar mengupayakan Jakarta Timur itu akan menjadi contoh gitu ya. Pak Wali Kota menyampaikan, sebelumnya sudah menyampaikan bahwa matahari terbit dari timur, maka kita bersama-sama marilah kita menjadi contoh yang baik gitu ya. Nah mungkin itu Pak Kapolres dan Pak Dandim ya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Francisco. Mohon maaf tadi saya tidak sebutkan untuk forum umat beragama. Ini saya selama saya dinas, saya dengan FKUB itu selalu bergandengan tangan atau sinergi. Jujur saja di situ FKUB itu lengkap semuanya, lengkap dan bisa untuk menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan apalagi dengan masalah religi atau keagamaan. Ini yang sering terjadi, dan tentunya sampai tadi saya ceritakan Pak Francisco, jangankan terkait masalah terkait dengan hal-hal yang kecil, yang terkait dengan yang tadi saya sampaikan itu yang viral mungkin bisa dilihat di beberapa media sosial yang mohon maaf inisial AP itu yang WO yang wedding organization yang sampai 14 miliar kerugian 200 orang korban
ini 200, ini apa 200 bukan sepasang, satu pasang. Jadi 200 orang ini yang mengalami apa namanya ya gimana ya, kita rasakan dulu pernah menikah untuk menunjukkan kebahagiaan. Ini yang lucunya sampai gagal, tidak terjadi. Terus yang Desember ini kemarin ada yang sudah pemberkatan atau ada yang sudah akad nikah, tapi tidak terjadi apa kegiatan untuk apa namanya resepsinya. Nah itu bagaimana rasanya? Itu semua amukan masa itu luar biasa. Yang hadir langsung saya Pak Francisco. Jadi saya hadir langsung di situ karena saya tahu ini eskalasinya tidak memungkinkan kalau hanya setingkat polsek. Jadi saya langsung hadir dan berkoordinasi dengan Kapolres Jakarta Utara dan semua bisa kita selesaikan dengan baik. Dan saat ini sudah kita tangani dan saat ini sudah bisa ditindaklanjuti dengan proses dengan baik. Jadi pastikan saya selalu hadir. Ini saya sampai saya datangkan Kasat Samata, Kasat Intel, Kabakop, dan saya sering kali sampaikan kalau bisa ada permasalahan bola panas yang kira-kira Anda tidak mampu dan sanggup untuk menyelesaikan, lemparlah kepada Kapolres, karena Kapolres lah sesungguhnya untuk yang bertanggung jawab. Jadi semua permasalahan itu kita ambil alih, kita ambil tanggung jawabnya, itu adalah Kapolres. Kapolres tidak sendirian. Saya akan minta petunjuk kepada arahan kepada Bapak Kapolda. Jadi artinya Pak Francisco, saya terima kasih masukannya. Kalau misalnya ada permasalahan tidak perlu tidak hanya cukup diselesaikan oleh Babinsa atau Babin Kaptipmas, tapi hadirlah para kanit setingkat paling tidak atau Kapolsek. Kalau memang Kapolsek tidak mampu, silakan. Saya siap untuk hadir untuk menyelesaikan permasalahan itu. Begitu ya, Pak Francisco untuk perwakilan dari FKUB. Terima kasih Pak Francisco mewakili dari Forum Pemimpinan Umat Beragama. Baik, itu saja. Dan kok, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres Magelang dan saya hormati Pak Dandim dan narasumber dari jaksanya dan moderator dan rekan-rekan semua yang hadir para perwakilan. Nah di sini kesempatan sekali ini tadi Pak Kapolres membahas masalah Nataru ya tahun 19 ya 2019 itu pernah kejadian Pak Kapolres. Ya. Saya dulu ditelepon pada saat Anda di Bom itu ya, yang keduanya yang ada rencana itu saya ditelepon oleh Pak S. Bangpol ya, Pak Hamid lagi itu Pak S. Bangpol ya sudah pensiun. Pak Daruko, tolong Pak Daruko monitor gitu Santana gini-gini. Nah meluncurlah saya ke Santana itu break ya. FKDM itu kan dibuatnya forum kewaspadaan dini masyarakat Pak ya. Nah ini harus kita pahami, kadang-kadang ada juga yang tidak memahami. Nah ibaratnya itu ada Interpolri ya, ada Intel TNI, ada Intel Pemda. FKDM ini adalah salah satu Intel Pemda. Ya enggak? Nah itu, ya enggak? Kita sebagai Intel, kerja kita senyap. Pada saat itu Pak, ada pasukan Brimob, Gagana ya, membawa senjata laras panjang ngumpul Pak. Saya parani, saya diskusi baik-baik. Jadi saya sampaikan bahwa keamanan ini bukan milik Polri, tapi kita bersama. Tanpa ada elemen masyarakat, ormas, baik potensi masyarakat, kita tidak bisa melaksanakan tugas keamanan sendiri. Karena kita tahu rasio daripada polisi dibandingkan masyarakat lebih banyak masyarakatnya. Maka dari itu kami perlu didukung oleh teman-teman daripada ormas atau daripada potensi masyarakat yang ada di wilayah Jakarta Timur. Saya terima kasih. Ini akan saya sampaikan untuk FKDM kepada Pak Teguh juga luar biasa Pak, Kapolsek itu Pak. Oh serius Pak ya, sorry udah. Nah, kalau beliau sama Pak Santuri di Kasat Intel, Riban. Oh iya, jadi supaya kita bersaudara Pak. Tapi nggak mungkin kita nggak bersaudara. Ini Pak Samsul, benar nggak Pak? Semua mau ditanyakan agama apa, Nasrani, Hindu, Buddha, FKUB di sini ada. Saya yakin semuanya pasti semua bilang semua bersaudara. Kenapa Pak Samsul bersaudara? Karena satu nenek moyang apa kakeknya siapa? Nabi Adam. Nah itu baik, itu saja mungkin dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf Pak Moderator, saya harus meninggalkan tempat dan tentunya semoga kegiatan ini tetap berjalan lancar, tertib, dan kami mohon doanya semua besok kita akan melaksanakan security dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan operasi Natal dan Tahun Baru, dan kita doakan semoga teman-teman kita, saudara kita yang melaksanakan Natal berjalan dengan hikmat dan khusyuk, dan tentunya pada saat Tahun Baru juga berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon maaf dan batin. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87 0826 999. Saya ulangi lagi 087 87 0826 999. Jadi mohon izin Bapak Ibu semua, Bapak saya, Ibu saya, senior saya semua,
kalau misalnya ada kira-kira kerawanan ataupun kalau memang nggak bisa langsung terjun ke lapangan, minimal kami informasikan info kecil apapun, kami akan langsung tanggapi. Seperti saya sendiri juga mendengar tadi dari ada pesan dari bapak-bapak tadi tidak diapresiasi itu ya. Jadi mohon izin ini Bapak Ibu semua ya, tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua yang hadir, kami di sini ya memaparkan, menjelaskan terkait dengan kerawanan-kerawanan yang akan timbul ke depan dan untuk kita antisipasi semuanya. Karena tugas polisi ini, karena ini bukan tugas polisi atau TNI aja, semua berperan di sini masyarakat, dan lebih besar lagi adalah peran serta dari Bapak Ibu semuanya, karena hadir di sini sebagai corong atau pionir untuk mengantisipasi kerawanan Kamtimas. Baik, kami ini jelaskan ya. Yang pertama, saya sambil berdiri ya. Yang slide pertama, ya lanjut. Nah ini kita ketahui pada bulan Desember ini menjelang akhir tahun itu eskalasi ancaman akan semakin tinggi. Ya, sekali lagi eskalasi ancaman semakin tinggi. Bisa itu dari alam seperti bencana alam, banjir apa segala, bisa dari warga ataupun keadaan situasi dari IPO yang saya sebutkan, ideologi, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Ya, jadi kami dari Dirjen berkaitan dengan kerawanan, bukan hukum, bukan yang lain. Ya, ini yang harus kita antisipasi. Nah, ini kita lihat aksi-aksi ya penolakan ataupun sekarang ini sedang seperti yang disampaikan dari Bapak Serikat Guru tadi ya, terkait dengan kenaikan upah atau yang lain, itu pun sedang dipermasalahkan sekarang karena itu mencakup oleh layak orang umum, pegawai atau guru. Ini yang dipermasalahkan. Kemudian belum lagi penolakan yang lain ya, tempat tinggal yang akan dieksekusi, tanah yang akan dieksekusi, ini semua yang harus kita antisipasi. Kemudian terkait dengan teroris tidak serta-merta terlihat. Bahayanya teroris ini adalah pengen mati bersama dan nggak bisa diantisipasi. Ya, nggak bisa kita tangkap gitu kita selamat karena niatnya juga pengen mati bersama, mati sahid. Ya, mati sahid. Apabila Bapak mungkin itu dapat uang dari negara itu dianggap togut. Ya, dianggap benar. Ya, ini kita lihat kita bersama ya, teroris ya. Mereka itu sekarang bersama dengan unjuk rasa, bersama dengan aksi protes dari masyarakat, mereka di situ masuk, diusuk. Ya, kita bekerja sama baik TNI, BNPT, Densus 88 bekerja sama untuk antisipasi. Kita ketahui anak sekarang pun sudah disusupi ya oleh teroris ini. Itu kemarin sudah dapat 4 ya siswa SMP karena hobi main game, disusupi di situ karena tembak-tembakan dari teroris dimasukkan itu game-game itu, pemenggalan kepala, penembakan, seperti itu. Itu yang Bapak mungkin diantisipasi nanti kepada baik saudaranya, anaknya, ponakannya atau cucunya. Nah, kemudian kemacetan lalu lintas ya, ini pun berkaitan dengan kita lihat ya bahan jalan-jalan galian itu dulu kemacetan. Galian-galian di pinggir jalan kan galian itu untuk perbaikan untuk ini semua. Belum lagi nanti kalau misalnya hujan deras di Bogor ya, hujan deras Bogor terus yang kita menunggu aja 6 jam lagi itu akan banjir. Banjir ini akan menimbulkan kemacetan. Ya, kita harus berhati-hati ya, jangan sampai nanti sudah terjadi banjir baru kita belepotan. Kita monitor aja di medsos, kita monitor ya di Bogor seperti apa, hujannya seperti apa. Nah, kemudian ya kegiatan-kegiatan ormas atau keagamaan atau yang lain ya, bisa pernikahan, bisa kegiatan masyarakat, misalnya konser musik apa segala, itu juga sangat rawan. Karena biasanya konser musik ini dangdut ya atau yang lain, bisa ini ya ada itu minumnya di luar, maboknya di dalam. Kalau orang sudah terindikasi ataupun kena minuman keras, percayalah siapapun dari takuti dia. Itulah salah satu penyebabnya. Belum lagi obat-obatan yang Jakarta Timur sekarang ini gencar-gencarnya melakukan ya penangkapan ataupun pembersihan terhadap ini pelaku-pelaku narkoba. Ya, ini yang perlu kita antisipasi. Kemudian ya nanti pada saat Natal itu akan terjadi kemacetan. Karena lahan parkirnya kurang. Diberhentikan biasanya untuk berangkat ya atau pulangnya. Ini lanjut Pak. Wah, ini ada sabotase. Ini bersama Pak. Nah, ini akan menimbulkan kemacetan. Ada beberapa mungkin tempat ibadah atau gedung nanti pada saat kegiatan ya acara ibadah ataupun
bisa hiburan masyarakat itu menimbulkan kemacetan. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ini berkat daripada teman-teman, bantuan daripada potensi masyarakat, FKDM atau yang lain itu bisa diminimalisir ataupun dikurangi ya. Terus termasuk juga tablik akbar atau yang lain, ya macetnya nggak lama, sebentar aja ya. Tapi kan ini berpotensi juga kalau misalnya emosi bisa ribut ya. Itu ya, belum lagi nanti kenaikan sembako ya, kenaikan BBM, ini harus kita antisipasi. Itu makanya kami dari Polres atau Polda pun selalu ya mengantisipasi menyelidiki kenaikan bahan pokok. Kenapa? Apakah kelangkaan, penimbunan, ataukah gagal panen, atau transportasi. Nah itu selalu kami lakukan ya penyelidikan seperti yang disampaikan dari Pak Wali Kota maupun Pak Kapolres. Itu akan dilakukan misalnya kenaikan harga, operasi pasar. Nah itu kelangkaan itu. Kemudian ini Malang ini Jakarta Timur, kita ketahui penduduknya sangat padat. Sekarang ini sangat padat dan paling luas, dan kriminalitasnya termasuk sekarang paling tinggi ya untuk Jakarta Timur ini. Bisa kita lihat kan di bawah garis kemiskinan juga. Mungkin Bapak Ibu belum pernah lihat, mungkin kalau ada di satu tempat itu satu rumah kecil dihuni oleh 6 atau 7 orang, dan mereka tidur bergantian Pak, malam begadang ya, bergantian, 3 tidur di luar, yang lainnya juga sambil bergantian. Itu menjadikan sekali ya itu. Kemudian ya konflik internal juga tempat tidak banyak. Gereja ada, seperti di Dewi Sartika, sampai sekarang kita udah upayakan, sudah saya temui kelompok itu, tapi ya yang satu tidak mau ya. Nah, ini kita coba terus, belum lagi adanya misalnya larangan-larangan ini, nah ini kita sudah coba ya. Kami berterima kasih kepada FKUB yang selama ini ya menjembatani terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada konflik ya. Mohon maaf nih Pak FKUB ya, saya baru bertemu dengan FKUB yang lama, yang ini belum. Saya pengen nanti berkenalan dan kita bertemukan dengan Pak Kapolres. Kemarin sudah mau bertemukan, tapi beliau ada kegiatan. Itu mohon maaf nih banyak teman dari saya semua. Karena bagaimanapun MUI ya dari FKUB itu dalam konteks agama atau misalnya itu dari upah itu adalah ujung tombak dalam menyelesaikan permasalahan. Ya Pak ya, nanti kita berkolaborasi bagaimana untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan agama. Yang lanjut. Selain itu juga nanti pada saat nanti Nataru ini pesta kembang api ya, pesta kembang api, kemudian miras ini akan berjalan ya. Ini harus kita antisipasi, jangan sampai nanti kalau nggak salah di Cakung nanti ada itu ya kembang api ya, mungkin di Taman Mini. Ini harus kita antisipasi, jangan sampai nanti salah pasang ataupun ya salah sasaran sehingga mereka ledakan atau salah sasaran. Lanjut ya, yang tadi. Ini terkait dengan isu keamanan ya, masalah korupsi ya. Itu salah itu Pak, tanggal 9 korupsi besok seperti yang disampaikan tadi komandan kita dari Guru ya Pak ya. Nah, terkait besok aksi unjuk rasa, dan memang ya, ada yang koordinasi dengan kita juga terkait dengan keberangkatan itu. Kalau misalnya aksi unjuk rasa penyampaian pendapat itu dibolehkan ya, tidak ada yang melarang itu diatur dalam undang-undang. Silakan, yang penting dia tertib, tidak mengganggu ketertiban umum. Kemudian yang rawan adalah pada tanggal nanti 10 Desember ini Bapak Ibu semua yang perlu kita antisipasi terkait dengan HAM. Dari beberapa informasi yang kami dapat ya, ada indikasinya adalah rusuh ya, yang diinisiasi dari kelompok-kelompok anarko maupun yang lain akan menyusup kepada organ-organ yang sedang melaksanakan penyampaian pendapat ya. Bapak Ibu semua di sini yang hadir sebagai garda terdepan bisa mungkin menyampaikan kepada saudara kita, teman kita ya, supaya tidak anarkis, bila perlu tidak ikut dalam kegiatan itu, karena rawan sekali akan disusupi oleh kelompok-kelompok yang akan merusak ya rencana daripada kelompok-kelompok yang ingin sebenarnya memperbaiki negara kita ini. Nah, itu mereka menuntut pelanggaran HAM ya. Beberapa orang mungkin yang diindikasi selama ini termasuk ya beberapa petinggi kita yang dianggap selama dia dalam bertugas melakukan pelanggaran HAM. Lanjut. Nah ini mungkin masih bisa bertambah ya terkait dengan kegiatan-kegiatan aksi unjuk rasa yang besok rencananya itu hari yang terkursi di KPK. Tadi sudah disampaikan
Yang baru masuk kami informasi ada 150 orang, untuk 10 Desember ada 30. Jadi mudah-mudahan ini berjalan kondusif, tidak terjadi sesuatu yang membuat situasi negara kita ini semakin terpuruk karena kerusuhan. Lanjut. Nah, ini ada sebuah aksi hari ini yang terkait dengan tempat ya di Kodam ya. Mudah-mudahan ini berjalan kondusif penyampaian aspirasi ini supaya tidak menjadi konflik berkepanjangan nanti. Ini pun tetap kami antisipasi, laksanakan koordinasi supaya berjalan kondusif. Bila perlu ini didu atau dibatalkan. Karena penyampaian aspirasi jelas merupakan senjata terakhir. Sebenarnya bisa diajak dialog ataupun audiensi, itu yang lebih pas. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu semuanya data gereja dan kerawanannya. Ya. Ini perlu kita ketahui, ada beberapa gereja di tempat kita rawan macet, ya, rawan termasuk ledakan bom, ya. Nah, itu ada di tempat kita beberapa tempat, ya, yang pernah, ya, mengalami ledakan bom seperti yang disampaikan tadi dari FKDM dari Duren Sawit, ya. Itu yang perlu kita antisipasi. Dan saya sampaikan bahwa teroris tidak menyampaikan ancaman-ancaman, tidak, dia tiba-tiba dia. Karena dulu juga saya pernah membidangi ya kasus di Kamnek, saya itu membidangi separatisme dan teroris. Ya. Di tempat kita di Jakarta Timur ini ada lapas, ya, ada lapas tempat untuk ya nahanan teroris dan juga ada bekas ex napiter. Setidaknya kalau misalnya keluarganya akan berkunjung ke lapas tersebut, mengunjungi saudaranya, tidak mungkin langsung misalnya dari Sulawesi Selatan misalnya langsung ke lapas, tidak mungkin. Setidaknya dia ngontrak dulu di Jakarta Timur, di wilayah terdekat. Ini tetap kita monitor, ya, termasuk tamu-tamunya yang berkunjung di lapas. Ini pun tetap kita. Nah, Bapak Ibu juga mungkin semuanya, ya, barangkali, ya, kita harus antusias, jangan apatis. Kalau misalnya ada nggak dikenal, jarang keluar rumah, sering berkumpul orang nggak dikenal, nah perlu di sini kita pertanyakan, kita minta data-datanya, kepentingannya, keperluannya apa. Tidak mungkin TNI, polisi atau BP, Densus semua sanggup mengawasi itu, bukan Spiderman. Tentunya Bapak Ibu semua yang paling terdekat, minimal informasi dari Bapak Ibu semuanya ada, nyambung ke kita, biar kita bisa monitor terus bekerja sama dengan yang melaksanakan tugas terkait dengan pengawasan teroris ini. Nah, ini ya, ada beberapa gereja. Tentunya ini akan menjadi sasaran daripada ya teroris ataupun ex teroris. Mereka mungkin akan melaksanakan aksinya. Saya pernah sering komunikasi dengan beberapa narasumber teroris ya, Mas Abbas atau yang lain. Mereka menyampaikan ke saya, jangan terlalu percaya bahwa teroris itu sudah insaf. Itu pasti akan bisa kabur lagi. Karena selamanya mereka sudah dicuci otaknya. Ya, bisa mereka sementara ini dia ini dulu ya, berdiam dulu, vakum dulu. Karena cerita dari mereka bahwa selama ini ya, selama mereka jadi teroris, itu anggaran biayanya besar mereka dapat. Ya, tetapi setelah mereka keluar dari ininya, mereka malah tersiok-siok, kerja nggak ada, penghasilan nggak ada, itu dari mana coba? Ya, niat itu, keinginan itu akan bisa kembali lagi, ya, karena tadi otaknya sudah dicuci, seminggu katanya bisa itu otaknya dicuci, jadi kembali bisa. Dan hasil yang waktu saya kasus di Kamnek di Polda, mereka ada yang bekerja sebagai apa? Tukang parkir, tukang AC, ya, jual ikan, ya, tukang listrik. Nah itu, jadi perlu Bapak Ibu semua meyakinkan tetangga saya ini, orang baru ini siapa? Seperti itu. Bisa disampaikan ke RT RW. Ini nggak apa-apa lama dikit Pak ya, udah megang main terus nih. Waktu itu selesai. Waktunya Pak sudah. Iya, saya lihat tadi Bapak. Terus ya. Karena semua yang lain bisa. Iya Pak, saya ngerti. Dari tangannya saya lihat tadi. Ya Pak ya, sorry Pak ya. Ya, itu pun termasuk ya yang melaksanakan asal atau kegiatan apa, misalnya yang di ruko. Bapak Ibu semua mungkin bisa menyampaikan kepada teman-teman kita, saudara kita, ya. Karena Bapak Ibu semua ini semua orang potensi masyarakat, berpotensi semua, ya. Makanya dihadirkan di sini. Ini kan ibaratnya ini
Ini berplat merah kan Pak ya? Plat merah ya kan? Nah, itu makanya sebagai tepuk tangan dulu dong, ya kan? Nah, ini kan orang-orang pilihan semua ya. Saya kemarin bahas ini yang melalui beberapa seleksi ini, ya. Ya lanjut. Nah, ini yang perlu kita waspadai juga Pak, ya. Perlu kita waspadai. Sekarang ada namanya aliran kepercayaan. Ini termasuk kerawanan. Saya sampaikan tadi terkait dengan kerawanan. Ini aliran kepercayaan ini sudah diakui oleh pemerintah. Dan di KPP sudah dicantumkan ini aliran kepercayaan ini. Yang menjadi permasalahan, yang menjadi kerawanan ini adalah ada agama itu tentu misalnya aliran kepercayaan melaksanakan misalnya ibadahnya begini, tapi beda dengan agama yang sebenarnya. Ya, di beberapa daerah ada, ya di Batak juga ada, ya. Mungkin di Jawa juga ada, di Jawa misalnya. Sunda ada, semua ada tempat ini, ratusan kalau nggak salah. Ini sangat rawan. Karena apa? Contoh misalnya cara ibadahnya begini. Terus yang sebenarnya begini, ini dianggap pemurtadan ataupun misalnya pelecehan. Nah, ini sangat rawan ini. Ini yang perlu kita sampaikan kepada warga, kita sampaikan kepada anak kita terkait dengan keadaan ini yang seperti ini. Pahami nih Bapak Ibu semua ya? Terutama kita tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat harus kita cerdas menyampaikan ini kepada warga kita supaya nanti apabila misalnya ada ditemukan seperti itu, oh cara ibadahnya seperti ini, beda dengan kita sampaikan baik-baik. Ini sangat rawan ini, ya percaya nanti kira penistaan agama lagi, ngecek katanya, ya kan? Itu semua harus kita koordinasi. Ini banyak, ada 100 lebih nih, ya 100 lebih aliran kepercayaan yang sudah diakui oleh pemerintah. Ya, dan sudah tercantum juga di APP. Lanjut. Ini adalah potensi gangguan ya untuk di wilayah kita. Seperti pedagang yang di Pramuka kan dilaksanakan itu relokasi atau perbaikan. Ini sewaktu-waktu bisa ini berkembang. Kalau ada yang provokasi, ada penyuntiknya, ada ini bisa berpotensi untuk busuk atau ribut. Jadi tolong ini Bapak Ibu semua, yang wilayahnya di sini, tolong ini mulai melakukan pendekatan dengan masyarakat, ya. Termasuk ini juga apa namanya pengembalian ini makam yang di Kober ya, itu kan akan diambil oleh pemerintah dikembalikan kepada fungsinya. Sedangkan di situ ada beberapa warga dan beberapa warga ini sudah melakukan penolakan, padahal sudah dilakukan sosialisasi. Ini Bapak Ibu semua, tentunya ini juga sudah lama ditempati, ya, mau digusur. Kemana ya? Dari pemerintah juga setempat sudah melakukan langkah-langkah ya sosialisasi. Mudah-mudahan nanti ke depan juga ada ininya, ada keseimbangan, ada juga perbaikan. Kemudian gereja yang di Desa 3 yang disampaikan tadi, itu pun saya sudah lakukan mitigasi. Namun sementara ini belum ada untuk perdamaian antara mereka. Kemudian ya. Yang di Medlen ini sudah ada titik terang, dan yang sekarang masih berkonflik adalah di apartemen ini yang di Duren Sawit ya Pak, di Duren Sawit. Nah, ini terkait dengan kepemimpinannya yang lama sudah habis, sudah selesai, tapi secara administrasi masih dipegang beliau, jadi masih berkonflik ini. Kita sudah panggil ke beberapa pihak, ya akhir ini sudah terjadi ada perubahan, tetapi ini untuk pemimpinnya ini belum terpilih. Karena terjadi penolakan terus, sempat hampir ribut itu. Namun bisa kita antisipasi kita tersebut bersama dengan warga setempat. Ya lanjut. Nah kemudian ya ini Bapak Ibu semua bisa dilihat di depan, ya bisa dilihat di depan daripada kita ngobrol-ngobrol nanti ya. Nah, kita lihat kali ini terkait dengan sekarang ini curah hujan yang tinggi. Kita sudah berkoordinasi dengan bagian BKMG terkait dengan ke depan curah hujan sekarang tinggi, ya. Ini diperkirakan sampai dengan bulan Imlek. Kalau Imlek katanya kalau nggak hujan kurang bagus sebenarnya ya, feng-shui-nya kurang, nggak hoki. Tapi bagi kita banjir malah petaka juga ya kan. Mudah-mudahan nggak terjadi di Bogor terus hujan, karena mengguyur kita. Nah ini mungkin kalau ada mungkin yang kurang bisa disampaikan kepada kami terkait dengan yang banjir, ya. Yang rawan banjir ada disebutkan di situ Pak, RT RW-nya ada. Ya, bisa dipotong, bisa diambil. Nanti diwaspadai ini. Jangan sampai ada masanya aman-aman. Nah, di situ kami sudah datakan. Termasuk nanti pohon-pohon yang akan tumbang tentunya itu mengganggu
harus lalu lintas macet kalau tumbang dia. Ya, yang longsor, longsor ada di Jatiung ya. Ciliwung, maksudnya Jatiung. Ya, ya. Nah ini pohon tumbang, kemacetan itu termasuk underpass itu akan rawan ya kalau banjir. Bisa stuck di situ karena air penuh, nggak berani orang lewat situ. Ya, galian-galian apa jalan itu juga itu termasuk rawan. Jadi ini sudah Desember ini musim penghujan, tolong Bapak Ibu semua ini tetap kita antisipasi. Mungkin saluran got yang macet bisa kita bersihkan bersama-sama. Di samping itu nanti timbul ini, begitu curah hujan tinggi, penyakit akan semakin banyak. Apa itu? Cacar air, demam berdarah, apalagi Pak? Tabir korengan, apalagi Pak? Yang tikus itu, kecil tikus itu? Nah itu, jadi buat semua kita bersihkan dari sekarang ini. Mumpung hujannya belum turun ini, belum banyak. Ya, jangan sampai nanti tempat kita itu jadi kolam, ya nggak? Kolam pemancingan, tinggal naruh ikan di sini. Bahaya. Ya lanjut. Nah ini seperti yang disampaikan Bapak Ibu tadi terkait dengan peta rawan tawuran. Ya, ini bisa dilihat di daerahnya masing-masing. Ya, kita sudah melakukan langkah-langkah untuk antisipasi tawuran ini. Ya, seperti yang disampaikan, saya berterima kasih kepada FKDK dari Duren Sawit ya. Saya, apa namanya? Dari Ruko, ya, melibatkan potensi masyarakat. Emang benar itu, ya. Jadi ini adalah keamanan kita milik kita bersama. Nah, dari beberapa medsos yang kita ikuti, media yang kita ikuti, ya, itu ada beberapa tempat yang sudah kita bisa ini cegah supaya tidak terjadi. Ya, untuk tawuran ini. Janjian di sini kita cegah. Ya, kita ada juga patroli medsosnya, kita ada IT-nya Pak. Ya, kita ada IT-nya. Kita bisa deteksi posisi ini handphone yang bisa kita deteksi. Nah, kita sudah beberapa kali melakukan langkah-langkah, termasuk yang sekarang Bapak Ibu semua ini adalah salah satu cara daripada Kesbangpol bagaimana mengurai daripada mengantisipasi daripada tawuran. Ini langkah yang bagus dilaksanakan oleh Kesbangpol sebagai badan yang mengelola daripada FKDM masyarakat atau ini. Terus tentunya juga selesai dari ini bukan hanya di sini saja. Ya, ini harus kita gunakan ini ilmu ini, ya. Kita cek tempat-tempat ini benar nggak. Kita ajak RT RW kita, ya, untuk bagaimana mengantisipasi ini. Kita sampaikan, ya. Memang anak-anak sekarang ini kurang kegiatannya. Beda dengan kita zaman-zaman dulu ya. Lapangan yang dulu biasa kita bikin main voli, olahraga, ya, karang taruna. Ya sekarang cobalah kita sarankan ke RT RW supaya ya itu dikembalikan ke awal lagi. Ya. Pemuda-pemuda ini diberikan kegiatan. Karang taruna berperan di sini. Ini Bapak Ibu semuanya. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu semua ini juga ya dicek ya handphone anaknya. Harus kita bermedsos. Ya. Kenapa saya sampaikan? Ini juga perlu komunikasi untuk menjaga tawuran ini antara orang tua dengan anak. Ini komunikasi Pak. Kalau kurang komunikasi, ya ini yang terjadi. Bapak minta dibuka handphonenya, nggak bakalan dikasih karena tadi kurang komunikasi. Bisa marah-marah dia. Karena apa? Penyebab daripada tawuran itu, ya paling terbesar adalah dari media. Jadi mereka ajakannya di medsos. Nah, sehingga timbul isi anggapannya itu harga diri. Kemudian dilemparkannya itu berita-berita hoax. Ya, temannya katanya dibacok, dipukul. Nah, berita begini. Tadi penyebabnya itu dari itu handphone tadi itu. Coba sekali-sekali itu dicek itu handphone anaknya, dikasih tahu. Harus dimulai dari kita dulu nih. Ya, itu tawuran itu Pak. Rata-rata dari medsos Pak. Untuk sekarang ini dari medsos. Ya, Instagramnya sampai banyak ya. Kita cek di sini, muncul di sini. Nah, seperti itu. Dan nggak tanggung-tanggung Pak. Itu golok apa seluruh ngeri lihatnya. Biar pemain bela diri apapun nangkisnya putus juga tangannya karena kiri kanan juga tajam. Goloknya itu begini coba, kiri kanan tajam tuh. Nangkisnya gimana coba ditangkis tajam juga, jebol juga. Ya, itu. Saya ngeri juga tuh, bisa sampai seperti itu. Jadi tawuran dicoba nih. Ya. Setidaknya kalau misalnya Bapak Ibu semua nggak berani turun langsung,
itu sudah nomor handphone di WA kami atau di telepon. Yang itu sudah bagus itu Pak, ini ya. Berita jadi medsos Pak. Kejadian yang lama dimunculkan lagi. Memang medsos ini berbahaya nih, Bapak Ibu juga semua bisa berantem suami istri gara-gara medsos ini, ya kan? Di WA ini, jelas di situ kan berantem suami istri bisa itu, Bapak Ibu. Apalagi sekarang udah bisa ini, ditemukan cewek ini, cowok ini dikirim ke suaminya, ribut itu, ya kan? Karena hampir sama persis ininya bisa. Lanjut. Nah ini kejadian-kejadian bisa dilihat, aksi tawuran selama ini bisa dilihat tuh di mana-mana aja. Bahkan tuh korbannya kita lihat, itu yang paling enak tuh lihatnya tuh, ada yang sampai terburai perutnya, hampir putus lehernya, ya mematikan. Coba ngeri Pak itu lihat tuh, ya. Ini kejadian-kejadian kami sudah rekam, ya. Ini bulan Desember Pak ya, ini November dari kemarin sampai sekarang. Nah, coba nih Pak, kita memelihara kita dari kecil menjaga dia besarkan berobat ke dokter, tiba-tiba nyawanya seperti itu coba. Kalau ayam, mayatnya masih enak digoreng, ya kan, direbus, jadi ayam goreng enak. Kalau itu jadi apa Pak? Nyusahin juga ya kan? Di kuburan, terus ditanya orang, itu anaknya mati kenapa? Katanya itu, tawuran dibacok katanya itu. Ah, coba. Itu belum sampai ke tempat tujuan sudah dibacok coba. Dan dia di medsos mau nyampe sudah dibacok. Itu. Lanjut. Nah ini toko kembang api ini pun kita awasi. Ya. Karena apa? Dari sini mereka itu bayangkan mereka itu aksi tawuran itu ya menggunakan kembang api. Ditembakkan coba. Kalau ke atas enak lihatnya apa? Api, ini lurus coba. Kembang api. Ngeri Pak. Ini kembang api coba. Di mana nakisnya itu coba? Kalau kembang api ya dia tidak melihat NRP, NIK, itu kan hamil katanya. Dia belok nggak ada, lurus aja dia. Atau itu Pak kasat gitu, tetap aja lurus ya. Nah, ini kita selalu koordinasi dengan toko kembang api. Kalau misalnya suruh catat siapa yang pembelinya, kita sampaikan itu, ya kan? Dinyatakan. Tapi dia dari luar. Bayangkan ya, bayangkan gara-gara medsos ini, rata-rata pesertanya dari luar, tapi titik kumpulnya di tempat kita. Tempatnya acaranya di tempat kita. Coba. Itu. Dari luar dia, ada seperti yang kami amankan kemarin, dari Tangerang ada, dari Depok ada, dari Bogor ada, dari tempat kita ada juga. Lanjut. Nah ini, ya, ini terkait dengan aksi-aksi anarkis, ya. Kemungkinan tanggal 10 nanti akan terjadi. Nah ini sudah mulai kita mitigasi, ya. Dan saya harapkan juga yang kita berkumpul di sini ada sekitar berapa ya Pak? Ada 100 ya. Kalau misalnya di 10 orang aja, 1 orang mitigasi kita main, udah 1000 ya Pak ya, menyampaikan bahaya-bahaya ini. Nah itulah artinya kita hadir di sini. Jadi tidak hanya seremonial aja mengumpulkan kewajiban, kita hadir di sini. Ya. Karena bagaimanapun wilayah kita juga ini wajib kita bersama-sama mengamankan. Lanjut. Nah ini ya teror atau terorisme ya yang pernah terjadi di tempat kita bisa dilihat. Bom buku juga pernah, ya waktu itu kasat reskrimnya kena, dibuka bukunya, ledak. Ya untuk sekarang ini para teroris tidak pandang bulu dia mau siapa kek, yang penting dia kena. Menunjukkan bahwa dunia teroris bahwa kami itu masih ada. Dapat kita bayangkan karena keluasan sekarang media sosial, ya mereka belajar dari media. Bisa membuat ini seperti yang kemarin yang anak SMA 72. Nah, mereka belajar dari media, itulah karena bebasnya itu media. Nah ini ada beberapa tempat yang terjadi kena ledakan bom yang di kampung Melayu juga sama. Bukan pada saat Natalan aja, itu mau lebaran kalau nggak bukan itu pada saat mau lebaran itu ya yang di kampung Melayu. Saya mau Bapak Ibu, saya tidak pernah menakuti ya. Memang ngeri Pak kalau bom ini ngeri. Jangan sampai lah kita ini wilayah kita masuk lagi penyakit-penyakit yang seperti ini. Lanjut. Nah ini juga ya dari gereja Santo Yosef juga pernah ya, pernah juga. Jadi bukan satu aja. Ya di Kolonia yang di mana nih? Yang di Kapolres sana itu, ini ada beberapa gereja juga yang pernah terjadi ledakan bom. Nah ini harus antisipasi Pak. Jadi bukan berarti kita beranggapan itu udah pernah, nggak mungkin lagi. Nah,
Apa nggak mungkin kalau peluang mereka dianggap ini? Ya, lanjut. Nah ini ada beberapa kelompok ya, ex napider ya, yang ada di wilayah kita. Itu nama-namanya ada ya. Yang perlu kita antisipasi. Kalau mungkin ada tetangga kita apa, tetap kita monitor ya, kontrol ya, itu. Ya waspadai. Ya, ini potensi-potensi akan timbul kembali nanti, coba kita akan kembali lagi. Ya, lanjut. Nah ini terkait dengan yang saya sampaikan tadi, anak sekolah ya, anak sekolah yang main game. Nah ini disusupi oleh teroris. Di kiri ini anak SMP nih, ini anak SMP, anak SMP disusupi oleh teroris, dikasih dia game. Nah, ini monitor daripada Densus 88. Ya, coba dibayangkan anak SMP sudah dibuat seperti ini, gimana nanti setelah lulus ya? Ini karena apa? Mereka emosinya masih labil, gampang terkontaminasi, gampang diprovokasi, ya. Seperti kerusuhan kemarin itu rata-rata tuh remaja, ya pelakunya. Lanjut. Nah ini terkait dengan Nataru, ya, terkait dengan Nataru. Kerawanan-kerawanan yang harus diantisipasi teroris, ya. Nah ini ada dari kelompok SHBI atau yang lain. Nah di sinilah kita tokoh agama, peran tokoh masyarakat, ya. Ormas. Nah potensi masyarakat nanti akan kita libatkan dalam hal ini. Jadi seperti disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi, tidak hanya begitu aja, hanya polisi, potensi masyarakat juga nanti kita libatkan dalam hal ini. Ya, lanjut. Nah ini ya hari HAM Natal, lanjut. Nah ini, jadi Bapak Ibu semuanya, ini bisa kita lihat tugas keamanan ini tugas kita bersama semuanya. Tanpa peran masyarakat, saya yakin kondusivitas wilayah Jakarta Timur tidak akan bisa maksimal. Ya, ini peran tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, tokoh pemuda, ormas. Nah ini apalagi tadi Bapak ini dari dua fungsinya ini apa ya? Double ya kan? Harusnya double ya kan? Nah, dari ya, dari ini ya. Jadi mari kita bersama-sama sampaikan kepada keluarga kita supaya kita bermedsos. Ya, bisa menyaring apa saja yang penting, apa yang perlu. Ya, jangan sampai nanti medsos ini kita nggak pintar bermedsos, apa aja masuk kita tampung. Padahal kita sudah ada di edit di situ. Ya, dikirimkan. Materi yang disampaikan peran TNI dalam menjaga kondusivitas wilayah dan Kapolres menjelang Natal dan Tahun Baru. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres atau yang saat ini diwakili oleh Kasat Intel, Kajari yang diwakili oleh Ibu Francisca dan moderator, terus Bapak Ibu sekalian dari FKDM, PPK, FKKS, dari FKUB, Senkom dan Pokdan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar karena sampai dengan saat ini kita diberi kesehatan lahir dan batin sehingga kita dapat berkumpul di sini dan rangka rapat koordinasi pimpinan komunikasi pimpinan kota Jakarta Timur. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang memberi materi Bapak Dandim, kebetulan Bapak Dandim sedang di samping tugas Pak VIP, tadi sudah disampaikan Bapak Kapolres bahwa Jakarta Timur itu punya bandara Halim. Jadi kalau pimpinan-pimpinan kita berlibur baik itu keluar maupun ke dalam, ya wajib Dandim sama Bapak Kapolres itu harus ada. Jadi makanya kalau Bapak Dandim kita ini sama Kapolres itu kalau ada surat ya selalu diantar ke Halim. Jadi kantor kedua di Solo. Yang kedua, Bapak dan juga sedang melaksanakan tes SESCO TNI. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau di dalam melaksanakan tes tingkat pusat dapat lulus dan lolos. Amin. Itu Bapak Ibu sekalian, kita di sini hadir tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Bapak Kasat Intel Polres. Kita hanya
melaksanakan niat dan tanggung jawab kita sebagai unsur komunikasi di masyarakat. Kalau kami dari peran TNI dalam menjaga kondusivitas wilayah dan Kamtibmas menjelang Natal dan Tahun Baru, perlu kami sampaikan bahwa bahwa tugas pokok TNI ada 3. Yang pertama, menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI jangan sampai diambil oleh bangsa luar, melindungi segenap bangsa dan seluruh padara. Itu tugas pokok TNI. Di samping tugas pokok TNI, operasi militer selain perang, yaitu salah satunya adalah membantu tugas pemerintahan, termasuk membantu Polri dalam keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satunya adalah saat ini yang sedang kita laksanakan. Jadi sifatnya kita hanya membantu. Jadi kalau kita tadi disampaikan, kalau Polri itu kan 1:300, jadi tidak bisa mengamankan keamanan ketertiban di wilayah. Lanjut Pak, ini saya singkat-singkat aja Pak ya, karena waktu tadi sebenarnya intinya kan sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres maupun Kasat Intel. Lanjut, latar belakang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2006 adalah agenda nasional yang melibatkan mobilisasi massa dan potensi kerawanan keamanan, keselamatan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Ancaman teroris sudah disampaikan oleh Kasat Intel, bencana alam sudah disampaikan dan lain sebagainya. Artinya ancaman itu adalah yang mencoba untuk mengganggu keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan di pemerintahan terganggu. Ini yang perlu kita antisipasi. Tadi sudah disampaikan, apabila ada kelompok-kelompok perorangan maupun kelompok yang ada niat untuk melaksanakan ancaman, ya kalau tidak bisa diatasi segera disampaikan ke pihak yang berwenang, yaitu polisi. TNI memiliki tugas pokok, salah satunya adalah mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis dan membantu Polri. Itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 pasal 7 ayat 2. Jadi kalau intinya kalau kita itu TNI itu yaitu mengamankan objek vital, contohnya Halim. Kalau di Jakarta Timur itu Halim, terus tempat keramaian dan lain sebagainya. Yang ketiga, sinergitas TNI Polri dan seluruh komponen Forkopimpo sangat efisien untuk menjamin rasa aman masyarakat. Jadi ya kita juga berterima kasih kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sisbangpol, Kesbangpol Jakarta Timur yang mengadakan acara ini, yaitu untuk mempersatukan misi dan visi kita dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru. Jadi sehingga wilayah kita, wilayah Jakarta Timur aman tentram, saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah bisa dijalankan dengan baik, tidak ada rasa was-was dengan keberadaan kita di lapangan. Lanjut. Tujuan pengamanan yaitu menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah Natal. Tadi sudah disampaikan, yaitu meminimalisir, ya, memperkecil. Kalau memang tidak bisa hilang, ya minimal berkurang. Ada masalah besar, kalau bisa diperkecil. Itu yang perlu kita antisipasi. Jangan sampai namanya kalau hari-hari ibadah kalau ada salah satu riak saja, apalagi kan Jakarta barometernya Indonesia, yang kecil saja bisa besar. Apalagi sekarang kan zamannya medsos, itu kan kejadian sekarang sudah sampai ke ujung dunia. Itu yang perlu kita antisipasi. Jadi jangan sampai ada riak-riak yang mengganggu keamanan ketertiban. Mewujudkan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Jakarta, khususnya wilayah Jakarta Timur. Ini yang perlu kita antisipasi. Jadi kita sebagai unsur masyarakat, ya kita harus benar-benar membantu sehingga wilayah kita aman tentram. Yang sudah disampaikan, yang ketiga yaitu meminimalisir potensi ancaman dan gangguan keamanan. Lanjut.
sasaran prioritas pengamanan, yaitu tadi sudah disampaikan tempat-tempat ibadah dan pusat keramaian, karena ini yang perlu diwaspadai, terutama tempat-tempat ibadah. Dulu sudah pernah kejadian yang di Santa Ana, pernah kejadian peledakan bom, yaitu beritanya sampai ke Mabia itu tadi. Apabila ada kejadian, yaitu langsung cepat tersebar. Pusat perbelanjaan, objek wisata dan terminal stasiun bandara. Kalau di wilayah Jakarta Timur sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres, tempat belanjaan kita sudah tahu. Untuk tempat wisata mungkin kalau di Jakarta Timur mungkin kalau tempat objek wisata ini tidak ada terminal dan stasiun dan bandara. Jadi yang perlu kita ketahui, terus arus lalu lintas dan jalur distribusi logistik bisa berjalan dengan lancar. Arus yang menghambat lalu lintas karena keramaian, jadi bisa kita alirkan. Ya, jadi orang saudara-saudara kita yang melaksanakan, biasanya kan kalau Natal itu kan orang yang tidak pernah atau jarang ke gereja, jadi pas mau Natal datang ke gereja bawa saudara-saudaranya. Tidak biasa bawa kendaraan. Karena kalau kita lihat kalau gereja-gereja sekarang kan untuk tempat parkir kan sangat terbatas, sehingga menggunakan jalur jalan raya. Jadi kita bisa membantu untuk kelancaran lalu lintas, jangan sampai merugikan warga sekitar. Ya mungkin kalau hanya macet sedikit ya itu tidak ada masalah, kita masih bisa maklumi, tapi jangan sampai kronik atau tidak sampai jalan. Yang keempat, objek vital nasional dan lain sebagainya. Lanjut Pak. Konsep operasi sinergitas TNI Polri dan peran bantuan TNI, memimpin jalannya operasi lilin bersifat medek operation. Ya ini yaitu peran utama Polri. Kalau peran TNI yaitu membantu personil, menempatkan personil di pos-pos pengamanan. Nanti akan ada pasukan atau perbantuan pasukan. Kalau hanya mengandalkan personil Kodim, ya kita tidak mampu. Selama ini kita selalu di BKO-kan pasukan-pasukan dari batalion untuk mengamankan pos-pos yang sudah disiapkan, atau menyiapkan pasukan standby yang siap gerak apabila ada hal-hal yang urgent. Melibatkan Dishub, Satpol PP dan Sudin Kesehatan. Yang kedua, perbantuan polisi melaksanakan patroli gabungan skala besar di daerah rawan. Ya memang kalau di kita itu tadi disampaikan oleh Ketua FKDM Duren Sawit, ya benar Pak, kalau setiap malam minggu itu tidak hanya setiap malam minggu saja kita melaksanakan patroli di jam-jam rawan, karena tadi yang disampaikan tawuran itu sekarang sudah tidak melihat waktu dan tempat. Kalau selama ini kan malam libur, orang itu pasti main, atau malam minggu atau malam Senin. Kalau sekarang mereka itu sudah jam-jam kerja juga ada. Ini yang perlu kita antisipasi Pak. Dan tolong disampaikan kepada kita, itu ada Babinsa atau Bingmas atau Koramil, Kopolsek, titik-titik atau yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang sengaja untuk mengganggu keamanan ketertiban lingkungan. Jangan kita atasi sendiri seperti yang kemarin di Cakung ya, yang niatnya menolong, mengamankan lingkungan dengan tidak mempertimbangkan keamanan diri sendiri, akhirnya jadi korban. Ya. Ada niat untuk menyolong atau mencuri motor, dari pihak keamanannya tahu, dilihat dari CCTV, ya niatnya untuk membatalkan atau menggagalkan, tidak mempertimbangkan kekuatan lawan, sehingga niat baik jadi korban. Jadi yang perlu kita antisipasi. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa kita atasi. Kalau memang tidak bisa kita atasi, mari kita atasi bersama. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak sendiri, dan kita juga tidak sendiri, TNI Polri tidak sendiri. Kita kuat, TNI Polri kuat karena dibantu oleh masyarakat. Lanjut, fokus kerawanan dan mitigasi risiko.
kerawanan lalu lintas tadi saya sampaikan yang macet pasar tumpah. Nah, biasanya pasar tumpah ini yang tidak bukan tempat jualan jadi dibuat jadi tempat jualan, yaitu yang perlu kita antisipasi. Membantu rekayasa lalu bersama di Sub dan Polri. Ancaman kriminalitas, curanmor dan pusat keramaian. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Kasat Intel. Potensi teroris, pengamanan objek vital dan tempat ibadah. Ya. Ini terutama Bapak dari FKUB. Yes. Kalau kita kan sebelum merayakan perayaan Natal itu biasanya dari tingkat kecamatan itu mengundang para pimpinan gereja. Kami kemarin juga sudah dapat bocoran dari ibu camat, memang harus diadakan. Jadi biar kita sama-sama bekerja sama. Takutnya begini Pak, kalau kita kan tidak kenal warga jemaat salah satu gereja, jangan sampai nanti kita salah paham kah atau dan lain sebagainya. Yang tahu kan orang dari pihak gereja itu sendiri. Jadi kalau kita tidak sepaham atau tidak bekerja sama, akhirnya nanti takutnya muncul hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang berikutnya bencana alam. Ya, tadi sudah disampaikan, kita tetap ancaman itu tidak hanya ancaman teroris atau ancaman tawuran, ancaman alam juga pasti ada. Apalagi tadi disampaikan sekarang sudah musim hujan, ya sering banjir, terutama di wilayah yang dilintasi oleh kali. Di Bogor hujan, di Jakarta tidak hujan, Jakarta banjir, dan seperti itu. Itu yang perlu kita antisipasi. Lanjut, mekanisme koordinasi Perkopimko. Yang pertama, posko terpadu, pembentukan posko utama yang melibatkan seluruh unsur ya untuk mengambil keputusan dengan cepat. Yang kedua, rapat koordinasi rutin, melaksanakan evaluasi harian mingguan selama periode Natal dan Tahun Baru. Yang ketiga, komunikasi efektif, memastikan saluran komunikasi antar instansi berjalan 24 jam. Yang komunikasi harus baik. Peran serta masyarakat mengaktifkan kembali sistem link untuk keamanan lingkungan. Ini yang perlu juga disampaikan ini untuk keamanan lingkungan. Ini sudah diinstruksikan oleh Bapak Gubernur DKI, Pak Pramono Anung, untuk meningkatkan sistem keamanan atau mengaktifkan kembali sistem link. Lanjut, terakhir kesimpulan. Ya, kalau kesimpulan, TNI berkomitmen untuk mendukung Polri dan pemerintah daerah dalam menciptakan suasana Nataru yang aman, damai dan kondusif. Itu yang pertama. Yang kedua, kerjasama dan sinergitas seluruh elemen adalah kunci keberhasilan pengamanan kegiatan ini. Jadi ya kita ini, salah satu yang kita ini adalah kunci keberhasilan. Keberhasilan tidak bisa berjalan kalau hanya dilaksanakan oleh satu instansi saja. Ini yang perlu digarisbawahi. Keberhasilan adalah kerjasama dan sinergitas seluruh elemen. Yang terakhir, bersama kita kuat, bersama kita amankan Natal 2025 dan perayaan Tahun Baru 2026. Terakhir, ini yang bisa kami sampaikan. Ya, mohon maaf apabila ada yang kurang mengenai manusia. Nanti mungkin ada pertanyaan yang bisa kami jawab. Yang kalau nggak bisa kami jawab, nanti akan kami lempar ke pimpinan yang lebih tinggi. Itu saja, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Sayyidi. Jadi tadi sudah saya sampaikan narasumber setengah jam. Nah, jadi kita lanjut saja dulu dengan Ibu Francisca dari Kejaksaan Negeri. Setelah Ibu Francisca menyampaikan narasumbernya, lalu bersama-sama kita mau tanya apa saja hasilnya, baik kepada dua Mbak Sianturi dari Kapolsek dari Dandim, juga dari Kejaksaan. Silakan Bu Francisca. Selamat pagi menjelang siang ya Bapak Ibu. Masih semangat dari Bapak Ibu nih? Oke. Baik, tadi seperti sudah diterangkan oleh Pak Kapolres, lalu Pak Kasat Intel, lalu Pak Dandim. Sekarang giliran kami, saya dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Bapak Ibu, mewakili Bapak Kajari. Kebetulan Bapak Kajari ada kegiatan bersama Pak Kajati, jadi kami mewakilinya ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah menyeluruh komprehensif dijelaskan oleh Pak Kapolres, Kasat Intel, dan Pak Dandim mengenai kondisi dari Jakarta Timur ya Bapak Ibu. Jadi
Sebenarnya saya sudah ada bikin slide, cuman saya mau menyampaikan secara gambaran umum aja ya Bapak Ibu ya. Saya, Bu Francisca, saya selaku jaksa, begitu juga Bu Andriani selaku jaksa fungsional kami Bapak Ibu. Jadi kami juga menangani perkara-perkara yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, baik perkara pidana umum, pidana khusus. Kebetulan kami berdua dari bidang intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ya Bapak Ibu. Tapi terlepas dari itu kami juga tetap menangani perkara-perkara tindak pidana umum yang limpahan dari Polres ya Bapak Ibu, lalu Polda ya. Jadi di sini tadi sudah diterangkan oleh Pak Kapolres, Pak Kasat, Pak Dandim. Sebetulnya inti dari semua ini kita tuh saling bersinergi ya Bapak Ibu ya. Seperti Pak dari Komite Sekolah ya Bapak Ibu ya. Kami selaku bidang intelijen, kami juga melakukan penyuluhan penerangan hukum ke sekolah-sekolah Bapak Ibu. Kebetulan Jakarta Timur ini kan memang rawan sekali ya tawuran. Sudah selesai ada lagi kejadian, dan jujur saya selaku jaksa yang menangani perkara tawuran juga Pak, Bapak Ibu, miris. Kami sedih loh Pak, karena ketika perkara itu jadi pelaku tawuran ini ditangkap oleh Bapak Ibu polisi ini ya Pak, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan ya Pak untuk penyerahan tersangka dan barang bukti. Saya jaksa yang menangani perkara itu ketika di pihak penyidik mendatangkan tersangka dan barang bukti. Kebetulan saya seorang ibu juga, anak saya SMP Bapak Ibu, kelas 9 ya, sebentar lagi SMA. Memang yang rawan-rawan ini pada saat siswa-siswa SMP ya. Mereka mungkin lagi mencari jati diri. Jadi di sini dan ketika kami menerima pelimpahan tersangka anak itu, kemudian Bapak Ibu yang mirisnya sekali, bahkan mereka dari kalangan yang menengah ke bawah. Saya sedih Pak. Terakhir itu saya menangani perkara dari Cipayung ya, Polsek Cipayung. Jadi tawuran itu dilakukan oleh anak siswa kelas 8, berarti kelas 2 SMP ya Pak. Ibunya itu seorang buruh cuci Bapak Ibu, ya buruh cuci. Jadi ketika pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri, itu ibunya wajib mendampingi karena kan dia masih anak di bawah umur ya Bapak Ibu ya. Nangis terus Bapak Ibu. Gimana perasaan saya sebagai seorang orang tua juga, selaku ibu, selaku penegak hukum, dilema. Di satu sisi apa yang diperbuat oleh anak itu mengakibatkan jadi korbannya ini adalah salah satu anak tentara dan itu patah tulang kakinya. Kalau kita berada di posisi korban, kita mungkin tidak terima, ya kan? Kepengen apa sih? Kejelasan, artinya keadilan, kami minta keadilan Bapak Ibu. Tapi di satu sisi, anak ini masa depannya masih panjang Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan ketika mereka, karena gini, mereka wajib menjalani pidana di LPKA, ya. Jadi kami melimpahkan ke sana Bapak Ibu. Mereka mengikuti persidangan, ya Bapak Ibu Komite Sekolah. Jadi tadi Pak Samsung sudah menerangkan bahwa akan ada acara ya, kegiatan untuk melibatkan siswa-siswi. Berapa tadi? 500. Sekiranya ada kegiatan lagi seperti itu, saya selaku jaksa saya sangat mendukung. Kasihan loh Bapak Ibu, mereka ini sebenarnya saya tanya kepada orang tua dari si anak ini, ibu kerjanya apa? Buruh cuci, ya. Kegiatan tawuran yang dilakukan oleh anak ini jam 2 pagi, ya. Ibu tahu gak anak ibu ini keluar rumah jam 2 pagi? Tidak tahu Bu, jadi dia tidur, ibunya mungkin capek ya Bapak Ibu. Saya, sedih gitu loh, maksudnya di satu sisi ibunya, apakah ada bapaknya? Bapaknya sudah meninggal Ibu, jadi saya menjadi tulang punggung. Berapa upah saya Ibu, katanya gitu kan. Jadi bapak ibunya ini bukannya tidak mengawasi bagaimana kondisi ekonomi orang tuanya pun mengharuskan dia juga butuh istirahat ya, besok lagi dia menjadi buruh cuci, ya kan. Kemudian di anak ini nangis terus. Ibu, hari-harinya anak ini bagaimana? Jadi selaku saya sebagai jaksa, saya harus juga lihat dari kondisi psikologis dari anak itu. Rajin sholat, Bu, nggak pernah nakal, nggak pernah aneh-aneh. Dia aktif di bola basket, jadi dia berprestasi lah di bola basket. Sedih saya dengarnya. Terus kemudian dia nangis terus, tapi itu kan tidak menjadikan dia kemudian bebas, Ibu. Karena ada korban yang wajib saya selaku jaksa penuntut umum membela kepentingan dari korban. Kami selaku dari pihak penuntut umum. Kemudian di persidangan
ya Bapak Ibu ya. Kami hadirkan barang bukti itu cobek panjang banget Bu. Saya tanya dapat dari mana? Mereka bilang pesan di OLX. Ya, jadi Bapak Ibu yang pada punya anak dan berikut komite sekolah bisa saya harapkan ada penyuluhan hukum ya Bapak Ibu, kita semua yang ada di sini. Jangan kita bersikap apatis karena anak-anak ini jujur mereka lah tonggak masa depan kita. Ya. Artinya gini, terlepas dari tugas saya sebagai jaksa, lalu saya seorang ibu, kita nggak mau Bapak Ibu masa depan anak-anak kita ini seperti ini. Kita mau mereka sukses. Jadi setiap penyuluhan hukum dan penerangan hukum yang kami lakukan di sekolah-sekolah, saya dengan Bu Andriani, itu mulut kita Bu, kalian mau jadi apa? Ya, ketika kalian melakukan tindak pidana, kemudian ada apa Pak Kasar SKCK ya Pak ya? SKCK. Kalau kalian sudah ada pidana itu, bagaimana nanti kalian melamar pekerjaan? Apakah selamanya kalian menjadi beban orang tua? Kami ungkapkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kebetulan mungkin kami terbatas ya Bapak Ibu komite sekolah, artinya tidak semua sekolah yang kami kunjungi ya, karena bagaimanapun ada anggaran-anggaran dari kantor yang harus kita pilih benar-benar sekolah yang memang tingkat tawurannya tinggi, lalu ada yang narkotik. Ibu, Bapak tolong, saya minta tolong dari tahap yang itu dulu karena memang masih Jakarta Timur ini identik dengan tawurannya. Udah selesai muncul lagi, saya nggak tahu motifnya apa. Lalu saya tanya sama anak itu, kamu kenapa nak? Saya ikut-ikutan aja Bu. Kamu jadi bahkan dia tidak sadar dia menghunus-hunuskan cobek itu, dia nggak sadar Bapak Ibu mengenai dari kaki si korban itu sampai patah Bu. Jadi anak tentara ini tidak bekerja, jadi cacat ya. Jadi dia menjalani hukuman itu 2 tahun di Cinedu. Berarti terganggu kan kegiatan sekolahnya ya. Di sepanjang persidangan ya hakimnya kebetulan perempuan juga ya Bapak Ibu. Kesel juga, kasihan juga, artinya dalam kondisi kamu tuh udah sadar perekonomian orang tuamu tuh harusnya kamu yang meningkatkan. Loh kok ini terlibat tindak pidana ya Bapak Ibu. Dan ini baru bisa ke lokasi daerah Cipayung. Inilah tugas Bapak Ibu polisi ini kan, berikut Dandim ya Bapak Ibu ya. Saya salut dengan mereka gitu. Kalau kayak kami kan dari pihak kejaksaan, kami bertugas untuk penegakan hukum ya Bapak Ibu. Ketika mereka sudah menangkap dari pelaku-pelaku tindak pidana kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, disitulah peran kami menegakkan hukum, membawa ke persidangan, yaitu peran kami sebagai penuntut umum. Lalu itu tawuran, kemudian seperti kayak penjarahan ya Bapak Ibu. Ini kemarin kejadian yang pas tanggal berapa Pak Kasar yang kejadian kerusuhan itu 29 Agustus, 30 Agustus ya. Saya jujur ya Bapak Ibu, ketika itu mungkin nggak tahu ya Bapak Ibu rasanya bagaimana. Kalau saya pribadi mencekam, jujur mencekam. Jadi kita mau beraktivitas pun apa ya Bapak Ibu, ini kami selaku yang menggunakan seragam ya Bapak Ibu, ada kekhawatiran kami juga. Loh, kami lahir dan besar di sini. Loh kok kami ketakutan di daerah kami lahir dan besar Bapak Ibu. Memang saya orang Medan, tapi saya lahir dan besar di Jakarta. Jadi bagaimanapun sudah menjiwai lah daerah kami ini. Kan? Itu yang penjarahan. Kayak tadi dibilang Pak Kasar, Pak Dandim, ya ini sudah masuk musim hujan. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, karena kita lihat yang Bapak Ibu nonton berita yang di daerah Sumatera, Aceh, bencana itu sekarang penjarahan. Mau dibilang itu tidak pidana, penjara tidak pidana Bapak Ibu. Tapi bagaimana kondisinya? Kondisi alam yang harusnya perut mereka lapar. Mau tidak mau kan? Tapi kalau bila kita melihat dari tindak pidana, sudah ada tindak pidana. Dalam hal lalu banyak beberapa tahanan yang dilepaskan oleh kalau Bapak Ibu nonton berita ya, di Aceh ya. Daripada mereka mati Bapak Ibu, ya kan? Kembali lagi ke unsur kemanusiaan. Jadi kalau kita di sini para Mas, mari Bapak Ibu kita jangan apatis. Bahwasanya tugas kita semua, bukan hanya tugas kami aparat penegak hukum ya, polisi, tentara, bukan hanya tugas kami Bapak Ibu kita semua. Ya, lalu kayak yang untuk komite sekolah Bapak Ibu, saya minta tolong kalau bisa ada penyuluhan juga ke masyarakat Bapak Ibu, karena orang-orang tua ini perlu dikasih pencerahan, masukan. Artinya sebenarnya peran utama itu di keluarga ya. Medsos itu dipakai, jadi anak itu bukan kita kasih kebebasan ya Bapak Ibu. Memang HP ini sangat mendukung kegiatan program belajar mengajar
mengajak mereka, belajar mereka lah ya. Tapi kita juga jangan apatis Bapak Ibu. Oh ya udah bisa kok, orang anaknya baik kok, sholat kok, rajin gereja kok, nggak aneh-aneh kok. Tapi nggak tahu, lihat kejadian di SMA 72 Bapak Ibu. Kalau kita lihat anaknya sekilas secara fisik nggak ada tampang loh Bapak Ibu, cuma tekanan mental yang dialami. Ternyata kita tahu basicnya anak itu adalah broken home ya. Ibunya pergi kemana, jadi dia bersama ayahnya. Sementara ya ibu-ibu di sini ya, kita harus tahu, maksudnya kadang-kadang bapak-bapak ini ya kita harus maklum aja. Mungkin tidak ada jiwa yang lebih dekat ke anak kan biasanya kita ya ibu-ibu ya. Jadi para ibu-ibu juga ketika ada kegiatan-kegiatan penyuluhan di masyarakat, memang tugas memantau anak ini tugas kita bersama, orang tua baik ayah dan ibu. Tapi utamanya ibu lah, tiang. Ya, apalagi sebentar lagi kita tanggal 22 ya, hari ibu ya. Jadi saya minta kita sama-sama Bapak Ibu menjaga keamanan lingkungan di wilayah Jakarta Timur ini supaya adem, supaya aman. Kita juga nggak takut Bapak Ibu, sudah kita rasakan di tanggal 29 sampai 30 Agustus itu mencekam sekali, ketakutan ya, ketakutan karena kita melihat nih kiri kanan kita nih lawan kita nggak, padahal ya itu sebenarnya nggak perlu terjadi gitu kan. Dan bukan hanya tugas dari bapak-bapak polisi ini dan tentara, bukan, tugas kita semua. Jangan apatis. Kadang-kadang mungkin terlihat jatuhnya kepo ya Bapak Ibu, kita ingin tahu apa dengan di tetangga kita ada kejadian apa ya, kita harus tahu batas-batasnya, tapi tetap tidak apatis. Jadi ketika terjadi kejadian-kejadian skala kecil masih bisa kita atasi, biar tidak terjadi kejadian-kejadian besar yang tidak seperti yang tanggal 29 Agustus itu. Itulah tugas kita semua, bukan hanya tugas kami, aparat penegak hukum, tapi tugas kita semua bersama-sama. Jadi Pak Samsul Bari, saya minta tolong Bapak, karena keterbatasan kami juga, kami tetap melakukan penyuluhan penerangan hukum. Kami minta tolong, terutama komunitas sekolah, ketika ada kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum, anak-anak ini kasih masukan, karena jujur mereka masih butuh arahan. Mungkin orang tua mereka bukannya tidak peduli ya Bapak Ibu, karena berpikir anak-anak sekarang Gen Z sudah paham lah teknologi, tapi ternyata mesti kita awasi, menjadi propos buat anak-anak kita Bapak ya. Jadi seperti itu Pak Moderator. Demikian dari kami Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah anak-anak yang sekarang pernah juga kita menghadirkan para wali murid yang menghadirkan KKP apa tuh Ambarita, pernah dengan Ambarita ya. Beliau langsung kita jadi kesma menghadirkan guru wali murid dari DKI, tapi tetap aja itu anak-anak masih ya memang dicoba lah istilahnya perlahan-lahan, memang dari rumah tangga sendiri, dari lingkungan sendiri. Bahwa waktu kita masih ada kurang lebih 40 menit ya, seharusnya di sini dijadwalkan sampai jam 12.30, kita putuskan sampai jam 12. Jadi pertanyaan kami persilakan untuk tiga narasumber, baik dari Dandim, Pak Samsuri, kemudian dari Kapolres Jakarta Timur juga Pak Janturi dan Ibu Francisca. Silakan aja bertanya santai, mudah-mudahan waktu 40 menit ini betul-betul dapat dimanfaatkan apa yang perlu kita ketahui dan apa yang kira-kira harus kita lakukan di lingkungan kita sendiri. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian adalah ormas ini yang betul-betul ya diakui lah ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya walaupun pertemuan kita singkat. Dan selanjutnya tadi panitia menyampaikan ke saya, setelah selesai tolong Pak Haji langsung ditutup. Nah, ya siap. Kemudian lagi peserta yang membawa kendaraan ini roda 2 atau roda 4 itu kartu ininya nanti di resepsionis di stempel, jadi kita keluar ini gratis. Kalau kita ini nanti bisa 9.000 dan 8.000 kan kesian juga ya. Selanjutnya lagi setelah mendapat transport, ada transport sekedar, baru kita naik ke atas disuruh makan siang. Nah, makan siang lauknya berbagai macam. Nah inilah Kesbang Jakarta Timur betul-betul memperhatikan waktu. Jadi saya mengharapkan juga sebagai moderator teman-teman Kesbang, tolong bantu Kesbang juga, karena Kesbang ini dapat mata telinganya dari para ormas. Nah dari Kesbang Timur, ya bisa lanjut nanti ke Kapolres, dari ke Pak Alfian, bisa aja nanti ke Alfi ya. Dari situ bisa lanjut ke Gubernur. Nah inilah, jadi karena Pak Eliazar ini kan baru, mudah-mudahan yang ada kegiatan yang ini. Saya salut juga dengan nama Pak Eliazar tadi. Setiap kegiatan yang namanya
ini bisa dikenai pidana jika dia usianya di atas 15 tahun. Tetapi sebenarnya Pak, kembali mereka ini masih anak-anak. Harusnya mereka bersekolah, bukan menjalani pidana. Maka dari itu saya dari tadi awal Pak Firdaus sudah menjelaskan dan mengajak Bapak Ibu yang turun langsung ke masyarakat. Kita juga semua turun ke masyarakat, tapi Bapak Ibu lah yang tahap dasarnya itu loh. Jadi mari sama-sama Bapak Ibu kita ke masyarakat ini memberikan edukasi, ya, tugas kita semua. Jadi saya minta tolong sama Pak Firdaus juga berikut komite sekolah tadi ya Pak Firdaus supaya sama-sama mengingatkan supaya kita mencegah tindakan preventif kita itu tadi penyuluhan hukum itu Bapak Ibu. Demikian Pak. Ya baik. Saya rasa cukup semua ya, sudah diberikan kesimpulan para narasumber prinsipnya bahwa ormas-ormas yang di Jakarta Timur siap menjaga Jakarta Timur kondusif. Siap Pak? Siap. Alhamdulillah. Jadi kami atas nama moderator, atas nama Ibu Penyelenggara Kesbang mengucapkan terima kasih kepada double pelaksanaan tour ini, baik dari Dan Ramil maupun juga dari Kapolres dan juga Ibu Siska. Terima kasih, dan juga kepada peserta dari FKDM, FPK, FKAS, FKUG, Senpom, Bognar. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini walaupun singkat banyak bermanfaat buat kita semua, khususnya untuk di masyarakat. Kami atas nama moderator juga mohon maaf. Jadi sebelum makan siang ada transport, dan makan siang tadi dibilang 10 menit lagi baru selesai Pak. Jadi bisa nanti sambil transport ya, langsung boleh merokok juga langsung ke atas. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada 3 narasumber kita yang telah menyampaikan dari pagi sampai siang, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.